Bab 641, Serangan Mendadak. Bab 641, Serangan Mendadak. Di pintu masuk Muken, Aizen berdiri di tempatnya sambil memata-matai 3 orang yang masuk. Apakah itu? Ekspresinya berubah. Kapten pertama divisi ke-7 menyerang Soifon, yang dengan cepat bertahan dan menyerang balik. Apakah ini kapten divisi kedua saat ini? Togetsu Shigetsugu memandang Soifon dengan nada mengejek dan berkata. Melihatmu, kau bukan salah satu dari 4 klan, mungkinkah mereka menolak? Di masa lalu, klan Shihoin adalah pemimpin divisi kedua, dan kau sama sekali tidak mendekati posisi kepala klan. Mendengar perkataan Togetsu Shigetsugu, wajah Soifon langsung menjadi gelap, dan berkata dengan dingin, kau berbicara seolah kau benar-benar bisa mengalahkanku. Sengat semua musuh sampai mati, Suzumebachi. Tekanan spiritual Soifon melonjak saat dia melepaskan sikainya tanpa ragu-ragu. Jari tengahnya langsung ditutupi oleh sengat emas. Oh, Zanpakuto yang kecil sekali, ini menarik. Togetsu Shigetsugu tersenyum. Dia bahkan tidak memperhatikan Soifon sama sekali. Dia hanya tertarik pada Zanpakuto. Pada saat yang sama, dia menatap Roja dan sama sekali tidak bisa merasakan apapun darinya, yang mana mengejutkan. Sedangkan Omaeda, dia sudah tidak memerhatikannya. Aku akan mengirimmu ke neraka lagi. Soifon tersenyum dingin sambil melesat dengan cepat dan tiba di samping Togetsu Shigetsugu dan menempelkan jarinya yang berlapis emas ke bahunya. Togetsu Shigetsugu langsung menangkisnya tanpa kesulitan apapun. Soifon tidak berhenti dan melanjutkan serangannya tanpa henti. Togetsu Shigetsugu bersikap acuh tak acuh, tetapi tetap saja, dia tidak akan mengabaikan Soifon, karena jika kekuatan di balik serangannya tidak kuat, maka ada rahasia lain di balik serangannya. Togetsu Shigetsugu berhenti bermain-main dan langsung meraih Zanpakutonya dan langsung berteriak. Menari di atas cahaya bulan, Jin Yoake, Fajar Perak. Bersamaan dengan perintah pelepasan, pedang itu berkilauan dengan cahaya dan berubah warna menjadi perak. Bentuknya tidak berubah, tetapi memberikan kesan yang sangat berbahaya. Togetsu Shigetsugu tidak membiarkan Soifon menyerang lagi, dia melangkah cepat ke depan dan muncul di depan Soifon dan mengayunkan pedangnya. Soifon menghindar, mengandalkan instingnya. Namun, bila Togetsu Shigetsugu melengkung ke arahnya, mencoba menusuk dahinya. Soifon ketakutan. Dia langsung menggunakan Suzumebochi untuk melindungi dirinya dari pedang yang mengarah ke kepalanya. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi, pedang itu keras, dan melilit jarinya seperti ular. Meski terdengar lembut, Soifon merasa takut. Nalurinya memperingatkannya akan bahaya. Ia merasa pergelangan tangannya akan terpotong jika ia tidak melakukan apapun. Dia langsung mencoba mundur. Togetsu Shigetsugu tidak memberinya kesempatan, dia langsung menyerang, dan sekali lagi, pedangnya bergerak untuk menembus Soifon. Brengsek, Soifon sekali lagi mencoba mundur, tetapi saat dia mundur, Togetsu Shigetsugu langsung berkata. Hado nomor 78, Zangerin. Dia tiba-tiba menggunakan Kido tingkat tinggi. Serangan itu bergerak ke arah Soifon yang mencoba menghindar, tetapi dalam 2 gerakan terakhir, dia terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghadapi serangan itu dan ingin bermanuver mengatasinya dengan memutar tubuhnya, tetapi bahu dan lengannya tidak mampu melakukannya. Roja tidak meneruskan menonton karena dia langsung ikut campur. Bakudo nomor 81, Danku. Roja langsung mengangkat lengannya dan melemparkan Danku langsung membela Soifon. Namun pada saat ini, sebilah pedang menembus tanah dan bergerak jahat ke arah punggung Roja. Target sebenarnya adalah Roja sejak awal. Serangan itu mengerikan, dan tekanan spiritual di baliknya lebih kuat dari bentuk bangkai Soifon. Melihat Roja menyelamatkan Soifon, Togetsu Shigetsugu langsung menyerangnya, mengira dia tidak akan punya waktu untuk membela diri. Roja sudah tahu tentang ini dan bahkan tidak berbalik. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke serangan yang datang ke arahnya dan berkata. Bakudo 97, meniadakan kristal. Beberapa kristal menutupi seluruh Roja. Begitu serangan itu mencapai Roja, serangan itu menancap kuat pada kristal peniadaan dan menyebabkannya retak dari bagian tengah. Retakan itu menyebar hingga kristal itu hancur namun tidak berhenti menghentikan serangan mendadak. Kamu tidak sesederhana yang terlihat. Seseorang dari belakang berkata tanpa ada perubahan dalam ekspresinya, tetapi matanya berkilat karena keheranan saat Roja baru saja menggunakan 2 Kido tingkat tinggi. Orang ini memiliki ciri-ciri halus, rambutnya hitam. Azashiro, Kapten Azashiro. Tak jauh dari situ, Omaeda menatap orang ini dan tanpa sadar berkata. Azashiro Kenpachi, Kapten ke-8 dari divisi ke-11. Bab 642, hanya kalian berdua. Bab 642, hanya kalian berdua. Setelah diselamatkan oleh Danku, Soifon segera melangkah ke samping Roja dan menatap Kenpachi Azashiro dengan waspada. Soifon tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia hanyalah pengalih perhatian, dan Roja adalah target sebenarnya. Setelah Kenpachi Azashiro menyerang Roja secara diam-diam dan kejam, semuanya menjadi jelas. Apa tujuanmu? Melihat Kenpachi Azashiro dan Togetsu Shigetsugu, Soifon menarik napas dalam-dalam tanpa menyerang lagi. Togetsu Shigetsugu memutar pedangnya dan mengusapnya dengan tangannya sambil tersenyum pada pertanyaan Soifon, tujuanku, aku ditempatkan di sini selama ratusan tahun. Aku sangat ingin berjalan-jalan. Dia tidak mengungkapkan apapun. Soifon masih menatapnya dengan dingin. Yah, karena aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, seseorang menawarkan kesepakatan, dan aku hanya bekerja sama. Mata Togetsu Shigetsugu berkilat dingin saat dia tersenyum jahat. Mendengar ini, Soifon menatap Kenpachi Azashiro tanpa sadar. Kenpachi Azashiro menatapnya dan menjawab dengan tenang, Kapten Soifon, saya sarankan Anda meninggalkannya, orang itu berbahaya dan bisa mengancam seluruh masyarakat jiwa jika kita tidak menghadapinya.
Kenpachi Azashiro jelas tidak merujuk pada Togetsu Shigetsugu, melainkan seseorang yang bersama Soifon dan hanya berdua dengannya yaitu Roja dan Omaeda. Omaeda menjadi ancaman bagi masyarakat jiwa, adalah sebuah lelucon belaka, Kenpachi Azashiro merujuk pada Roja. Namun, Soifon sama sekali tidak mempercayainya. Roja baru saja menyelamatkan hidupnya, dan belum lagi bahwa dia adalah kepala suku Kido Agung, bahkan jika dia membencinya, dia tetap mempercayainya. Terlebih lagi, Kenpachi Azashiro adalah seorang tahanan. Oh, aku ancaman bagi Soul Society. Itu benar-benar saran yang menakutkan, bagaimana menurutmu Soifon, apakah aku ancaman? Roja tersenyum pada Soifon. Soifon tidak memperhatikan Roja. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah Kenpachi Azashiro. Omong kosong, kamu lebih mengancam daripada dia, apa tujuanmu? Sepertinya Kapten Soifon percaya padaku, aku benar-benar merasa tersanjung, desis. Roja terganggu oleh hentakan kakinya sendiri. Ekspresi sedih muncul di wajah Roja saat tatapan Soifon kembali ke Kenpachi Azashiro dan Togetsu Shigetsugu. Kenpachi Azashiro, Kenpachi ke-8, mengalahkan dan membunuh Kenpachi ke-7 dalam duel dan memenangkan gelar Kapten Divisi ke-11. Ia pernah mencoba untuk mengendalikan Rukongai dan menyerang Hueco Mundo. Ia tahu bahwa ia menentang Raja Jiwa, jadi ia menyerah kepada Pusat 46 dan ditahan karenanya. Dia seperti Urahara, berdiri di sisi Raja Jiwa, tetapi dibandingkan dengan Urahara, cara Kenpachi Azashiro terlalu kejam, dan dia berpikir bahwa tempat seperti Hueco Mundo seharusnya tidak ada. Zanpakuto miliknya selalu dalam kondisi bangkai, dan bangkai miliknya memungkinkan dia untuk menyatukan reishi apapun dari makhluk hidup maupun benda mati. Dan karena itu, dia tidak dapat dipengaruhi oleh Kyoka Suigetsu milik Aizen. Roja hanya bisa berpikir kalau rencana Aizen akan diganggu oleh Kenpachi Azashiro, dan dia tidak bisa membiarkan itu. Alasan mengapa Kenpachi Azashiro menganggap Roja sebagai ancaman kemungkinan besar karena ia merasa bahwa Roja berasal dari dunia lain, dan ia mungkin mendapat beberapa instruksi dari wasiat Raja Jiwa. Terlebih lagi, Kenpachi Azashiro mungkin tahu tentang Wanden Reich dan bahwa Roja juga pergi ke sana. Bagaimanapun juga, indera Roja mungkin mampu meliputi seluruh masyarakat jiwa, namun bagi Kenpachi Azashiro, masyarakat jiwa bagaikan bagian dari tubuhnya. Saya tidak berniat menjadi musuh Soul Society atau GTI 13, tetapi orang itu harus mati. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman bagi Soul Society dan Raja Jiwa di masa depan. Mendengar Kenpachi Azashiro menyebut Raja Jiwa, raut wajah Soifon dan Omaeda berubah, namun tak jauh dari situ, Togetsu Shigetsugu mencibir sambil matanya berkilat dingin. Raja Jiwa tidak disebutkan terus-menerus dalam perkumpulan jiwa, tetapi wewenang yang menyertai nama itu membuat tidak seorang pun mencoba memalsukan perintahnya. Sepertinya aku perlu menangkapmu dan menginterogasimu untuk mendapatkan keterangan lebih rinci. Soifon menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya berubah serius. Namun saat ini, Roja meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan lembut. Soifon, kamu kembali saja. Soifon menatap Roja dan alisnya berkerut, dia menoleh untuk melihat Roja tetapi begitu dia melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia tidak memintanya untuk mundur. Anda, jangan khawatir. Roja menyela perkataan Soifon dan langsung melangkah maju. Ia menatap Togetsu Shigetsugu dan Kenpachi Azashiro dengan tenang dan berkata. Kalian ingin membunuhku, hanya kalian berdua. Auranya tiba-tiba muncul keluar dan tekanan spiritualnya membanjiri seluruh tempat. Tekanan spiritual yang dilepaskan telah melampaui semua yang hadir di sini. Kenpachi Azashiro adalah orang pertama yang bereaksi saat dia menggunakan tekanan spiritualnya sendiri untuk mengimbangi Roja. Namun tidak seperti Azashiro, Togetsu Shigetsugu tidak mengerti Roja dan tidak menyangka kalau Roja akan sekuat itu, bahkan jika dia mengeluarkan bangkainya, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Bekerja sama dengan Azashiro memang rencana yang bagus. Bab 643, pedang sudah keluar. Bab 643, pedang sudah keluar. Bangkai, Jinsuki Yoake, Fajar Bulan Perak. Merasakan kekuatan spiritual Roja, Togetsu Shigetsugu langsung melepaskan bangkainya. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Cahaya perak meletus dan menutupi 100 meter ke segala arah. Yugo, karena tekanan spiritual Roja terlalu kuat, Kenpachi Azashiro dengan tegas menggunakan kemampuannya untuk menyatu dengan kekuatan spiritual semaksimal yang dapat dikendalikannya. Bumi mulai berguncang di bawah mereka saat kekuatan spiritual di seluruh masyarakat Sol terpengaruh. Gotei 13 dan Pusat 46 bergetar. Aizen, yang berdiri di pintu masuk dimensi Muken, bergumam, Kenpachi Azashiro, aku punya catatan tentang kemampuannya. Orang ini seharusnya tahu lebih banyak tentang Roja daripada aku. Kenpachi Azashiro dan Togetsu Shigetsugu melepaskan tekanan spiritual mereka yang ingin meniadakan tekanan Roja, yang berada di antara mereka berdua. Pada saat ini, para kapten di Soul Society mulai bertindak. Kenpachi Azashiro jelas mengenal masing-masing kapten dan apa yang sedang mereka lakukan, tetapi ekspresinya tenang seolah-olah penglihatannya adalah milik Raja Jiwa. Dukungan tidak akan datang untuk membantumu, aku dan Togetsu Shigetsugu akan membunuhmu sebelum mereka datang. Kenpachi Azashiro tidak menyebut Aizen seolah-olah dia tahu Aizen tidak akan mau datang dan membantu Roja, dan dia tidak menyebut Soifon karena di matanya dia tidak kuat. Benar-benar, Roja tersenyum dan berkata, saya juga berpikir bahwa saya harus mengurus ini sebelum mereka tiba. Roja tahu bahwa Kenpachi Azashiro punya banyak rahasia yang melibatkan dirinya dan Aizen atau mungkin Wanden Reich, yang konon akan merusak alur cerita aslinya. Karena orang itu ingin membunuhnya, dia tidak punya rencana untuk membiarkannya hidup. Togetsu Shigetsugu menghilang, wujudnya berubah di antara cahaya perak secara tak terduga sebelum ia tiba di belakang Roja. Hati-hati, langkah kilatnya terlalu cepat. Soifon hanya bisa memperingatkan Roja dan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali.
Akan tetapi, Roja nampaknya sudah menduga hal ini dan langsung menangkap pergelangan tangan Togetsu Shigetsugu lalu membantingnya ke tanah dengan kepala lebih dulu. Wah, sebuah lubang besar dibuat di tanah, tetapi Togetsu Shigetsugu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Menarik, ini mirip dengan buah Glin-Glin dari One Piece. Roja tidak memperdulikan hilangnya Togetsu Shigetsugu, namun ia malah menggunakan tangannya untuk menghentikan pedang Kenpachi Azashiro yang menghantamnya. Pedang Azashiro dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang benar-benar memotong telapak tangan Roja. Jadi, setelah menggunakan Yugo, kekuatan pemotonganmu meningkat beberapa kali lipat. Roja menatap luka di telapak tangannya, dan matanya berbinar. Sudah terlalu lama sejak dia benar-benar terluka. Kekuatan mereka berdua memang di atas banyak orang. Namun, dengan konfrontasi ini, Roja sebenarnya bisa tahu bahwa Azashiro tahu tentang Wandenrei, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Bagaimanapun, Wandenrei adalah dimensi lain. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerangnya sejak lama bersama kapten-kapten lain dari generasinya. Mati, Togetsu Shigetsugu berkelebat sekali lagi dan tiba di samping Roja lalu mengayunkan pedangnya ke pinggang Roja. Pada saat yang sama, Azashiro mengangkat pedangnya dan mengirimkan serangan yang mengerikan ke arah Roja. Menyerang pada saat yang sama mencegah Roja menggunakan Kido. Roja langsung melesat menjauh puluhan meter dalam sekejap. Togetsu Shigetsugu dan Azashiro Kenpachi tidak menghiraukan Soifon atau Omaeda. Begitu Roja mundur, mereka kembali menyerang bersama. Roja terus bertahan, mundur saat mereka terus menyerangnya. Setiap kali, bumi di bawahnya terbelah, memaksanya untuk mundur lebih jauh. Azashiro adalah orang yang mengendalikan bumi. Begitu Roja melompat ke udara, menghindari kedua serangan dari Azashiro dan Togetsu Shigetsugu, sepertinya dia berada dalam situasi berbahaya, tetapi dia tampak acuh tak acuh. Pergerakan seketika dalam jarak pendek, memiliki kemampuan yang mendekati buah logia, dan yang lainnya dapat mengendalikan lingkungan dan meningkatkan kekuatan serangannya. Roja mencibir dan berkata, hanya ini yang kau punya, dan kau ingin membunuhku. Tak lama kemudian, Roja mengulurkan tangannya dan menggenggam udara, seolah hendak melepaskan Kido, namun yang terjadi, sebuah pedang muncul di tangannya, dan pedang itu terlihat biasa saja. Zanpakuto miliknya, Sen Maboroshi. Tebasan Azashiro mungkin tampak seperti membelah tanah, tetapi pedang Roja tampaknya mempunyai kemampuan membelah dunia. Itu adalah perbedaan yang jelas. Tubuh Togetsu Shigetsugu langsung terpotong menjadi dua bagian dari tengah. Tubuhnya langsung terpencar menjadi partikel-partikel cahaya. Pedang Roja tidak berhenti seolah-olah langsung berbenturan dengan tebasan Azashiro. Wah! Dua tekanan spiritual yang mengerikan dan dua aura pedang yang mengerikan bertabrakan saat bumi hancur karena kekuatan bentrokan tersebut. Soifon menahan gelombang kejut yang dihasilkan oleh serangan itu, tetapi Omaeda hanya bisa terbang mundur sementara wajahnya penuh dengan keheranan. Setelah ledakan mereda, Azashiro tampak tertekan saat dia mundur, dan lengannya yang memegang pedang gemetar, tetapi Roja berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Bentrokan pedang itu memiliki pemenang yang jelas. Babak 644, Azashiro Sitkas. Babak 644, Itokaso dari Azashiro. Omaeda gemetar saat tekanan spiritual dari beberapa kapten menghantam tubuhnya, dan wajahnya pucat. Dia tidak menyangka bahwa Roja, yang unggul dalam Kido, bisa menjadi menakutkan seperti ini saat dia meraih Zanpakuto-nya. Soifon selalu berpikir bahwa Kido milik Roja adalah kekuatannya, bahkan jika dia kalah darinya dalam pertarungan jarak dekat, dia masih berpikir bahwa serangan terkuatnya adalah Kido, tetapi pada saat ini, dia merasa kewalahan oleh kekuatan Roja dengan pedangnya. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Tidak, apakah ini benar-benar kekuatannya yang sebenarnya? Soifon tidak dapat mengatakannya. Pada saat yang sama, Aizen melihat dan juga tidak dapat menentukan kekuatan Roja. Itu, Zanpakuto-nya. Melihat Zanpakuto di tangan Roja, Aizen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu Shikai dan Bankai milik Roja, tetapi dia tahu bahwa Roja bukanlah Saraki Kenpachi, dia bukan tipe yang hanya mengandalkan tekanan spiritualnya. Dia memiliki Kido yang mengerikan, tekanan spiritual tirani, dan tanpa diduga itu adalah kamuflase, Roja jauh lebih kuat, tetapi kemampuan mengerikan macam apa yang dimiliki Zanpakuto miliknya. Untuk pertama kalinya, Aizen merasa bahwa segala sesuatunya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sebelumnya, ia tahu bahwa Roja lebih kuat dari kapten lainnya, jauh lebih kuat, tetapi saat ini, ia dapat mengatakan bahwa ia meremehkan kekuatan Roja. Azashiro mundur setelah Roja membalas serangannya. Ia menjadi serius karena ia tahu kekuatan Roja dengan pedangnya. Ia mungkin tidak tahu apa yang terjadi di Wandenrei, tetapi ia tahu tentang pertarungan Roja dengan Uno Hanaretsu. Yugo, saat dia berkata dengan dingin, tubuh Azashiro meledak dalam semburan tekanan spiritual saat kekuatan spiritual di udara mengembun di sekelilingnya seperti sungai. Kekuatan spiritual tidak menyerang Roja, sebaliknya, Azashiro mengarahkannya ke Togetsu Shigetsugu, yang sudah siap saat dia menyerang bersama dengan kekuatan spiritual dan menyatu dengannya. 100 tebasan. Suara itu bergema di seluruh tempat saat ruang di sekitar mereka bergetar. Cahaya perak itu membesar dan berubah menjadi ratusan salinan Togetsu Shigetsugu yang bersiap untuk menebas. Tekanan spiritual terlalu kuat, dan itu menghancurkan dalam diri Muken. Saat itu, tekanan spiritual yang mereka lepaskan sama kuatnya dengan Roja. Merasakan hal ini, raut wajah Aizen berubah. Penggabungan antara kekuatan Azashiro dan cahaya perak Togetsu Shigetsugu menghasilkan kekuatan yang sangat besar, bahkan ruang pun beriak. Ini tidak bagus. Jantung Soifon bergetar hebat saat dia melangkah mundur tanpa sadar. Awalnya dia akan bergabung dengan Roja, tetapi dia tahu bahwa jika dia melangkah maju, dia tidak akan mampu menahan tekanan. Yang lebih mengerikan lagi adalah tekanan spiritual Togetsu Shigetsugu.
Tekanan itu sangat meningkat, dan dengan kekuatan gabungan Azashiro dan Togetsu Shigetsugu, mereka melampaui Roja. Ini kekuatan yang aku inginkan. Togetsu Shigetsugu gembira dengan perubahan saat ini dan peningkatan kekuatannya. Cahaya perak itu berlipat ganda berkali-kali sejak penggabungan. Togetsu Shigetsugu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung menyerang Roja. Dalam sekejap, Roja diserang dari segala arah. Yang menakutkan adalah Azashiro tidak hanya terbatas pada ini. Sebagian besar kekuatan spiritual mungkin telah menyatu dengan Togetsu Shigetsugu, tetapi mata Azashiro tampak tenang seolah-olah dia dapat melihat menembus segalanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Roja sementara tangannya memerah. Hado nomor 96, Kremasi Pedang Tunggal Ito Kaso. Hado ini membutuhkan pengorbanan lengannya sebelum bisa digunakan, dan kekuatan di balik serangan itu sangat mengerikan. Tiba-tiba sebuah pilar bercahaya menjulang ke langit dan seluruh muken pun diterangi. Serangan cahaya perak itu terhenti saat dirobek oleh pilar api yang menjulang tepat di bawah Roja. Di bawah serangan seperti itu, Roja tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan Bakudo apapun meskipun dia dapat menggunakannya tanpa mantra. Azashiro yakin ini dapat membunuh Roja. Brengsek, Soifon ingin menolong Roja namun tahu bahwa Roja tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi ia tetap ingin menghampirinya. Namun, dia melihat Roja masih di sana dan bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Meskipun cahaya perak itu dirobek oleh Hado, dia masih di sana, dan dia tampaknya tidak punya niat untuk mundur. Roja mencengkeram Sen Maboroshi dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba, tekanan spiritual dan aura di sekitarnya berubah. Semua orang di sana dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berubah seolah-olah sebuah domain muncul di sekitar Roja. Roja membatasi tekanan spiritualnya hingga setengahnya, namun peningkatannya bukanlah kuantitas, melainkan kualitas. Tanah berpasir di bawah kakinya berubah menjadi batu karena tekanan. Tatapan mata Roja tampak netral, seolah-olah tidak ada yang mengganggunya. Dengan satu tebasan, Roja mengalahkan semua cahaya perak dan pilar api besar. Roja tidak menggunakan kekuatan 6 jalur, kekuatan buah cakra, kemampuan Sen Maboroshi, atau serangan pedang terbang. Dia hanya mengayunkan pedangnya. Bab 645, kau tahu terlalu banyak. Bab 645, kau tahu terlalu banyak. Saat cahaya itu menghilang, tubuh Togetsu Shigetsugu sudah jauh, dan darah menetes di sekujur tubuhnya seolah-olah dia telah terluka jutaan kali. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan bangkai, dan dia langsung berlutut. Di sisi lain, Azashiro tercengang. Ia tidak menyangka rencana mereka akan gagal. Garis tipis muncul di dahinya. Bagaimana bisa, ini? Ia mempertimbangkan segalanya, tekanan spiritual Roja, Zanjutsu miliknya, dan bahkan Kido miliknya, lalu pergi dan membuat segalanya lebih tinggi dari yang ia ketahui. Ia berasumsi bahwa Roja telah berlatih Kido hingga tingkat ke-99, dan ilmu pedangnya tak terkalahkan. Tetapi dia tidak mempertimbangkan tekanan spiritualnya begitu tinggi, tidak dalam mimpinya yang terliar. Bahkan Zanjutsu miliknya lebih tinggi dari yang ia kira. Ia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa dilihat selain apa yang ia tunjukkan. Kamu tahu terlalu banyak. Roja menahan tekanan spiritualnya lalu berbalik. Dia menatap Azashiro dengan acuh tak acuh lalu berbalik. Wah, tubuh Azashiro terbelah dua di tengah dan darahnya berceceran di lantai. Tanpa menggunakan kekuatan 6 jalurnya dan hanya mengandalkan setengah kekuatan spiritual dan ilmu pedangnya, ia mengalahkan Togetsu Shigetsugu dan Azashiro Kenpachi. Ketika domain pedang digunakan, satu serangan, musuh mati. Soifon terkejut hingga terdiam, dan wajah Omaeda penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Tekanan spiritual Azashiro Kenpachi hilang. Togetsu Shigetsugu dan Azashiro Kenpachi tidak sanggup menghadapi ketua Kido Agung ini. Apa kau bercanda? Beberapa tahanan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak percaya apa yang terjadi karena tidak ada yang menyangka Roja begitu menakutkan. Tidak salah lagi, tekanan spiritual semacam itu sudah menembus batas Shinigami dan Hollow. Orang lain mungkin tidak merasakan perbedaannya, tetapi Aizen, yang memulai transformasinya, dapat merasakannya dengan jelas. Tidak, tekanan spiritual yang dilepaskannya bahkan lebih kuat dari itu, jauh lebih tinggi daripada Arancar atau Visort. Apakah dia mencapai transendensi? Apakah itu kemampuan Sanpakuto-nya? Aizen menatap ke kejauhan dengan pandangan mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan seperti itu. Kyoka Suigetsu merupakan kemampuan yang sangat menakutkan, tak seorang pun dapat menyangkalnya, namun kekuatan Aizen tidak hanya terdiri dari itu, Kido dan Zanjutsu miliknya, berikut teknik pergerakan dan tekanan spiritualnya semuanya tinggi dan terlatih dengan baik. Kisuke Uraha memang bijak, tetapi di mata Aizen dia kurang kuat, sedangkan Yamamoto justru sebaliknya. Dia kuat tetapi kurang bijaksana. Aizen sudah mengincar posisi Raja Jiwa. Namun kini, di matanya, Aizen tidak lagi menganggap Roja sebagai seseorang yang perlu diperhatikan. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai seseorang yang berada di posisi yang sama dengan dirinya. Aizen berjalan perlahan ke arah medan perang, dan begitu Soifon melihatnya, matanya menyipit saat dia langsung bertanya, Kapten Aizen, kenapa Anda baru datang sekarang? Meskipun Roja menghadapi ancaman itu, situasinya sangat buruk, dan jika Roja tidak menggunakan kekuatan aslinya, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Maaf, misiku adalah menjaga gerbang Muken. Aku ragu untuk ikut bertempur karena tawanan yang menakutkan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Karena itu aku baru tiba sekarang. Aizen meminta maaf kepada Soifon. Roja melambaikan tangan pada Sen Maboroshi sebelum berkata. Jangan khawatir, Kapten Aizen, misimu adalah menjaga gerbang, dan misi investigasi adalah tugas kami, bukan begitu. Soifon menatap Roja, mengerucutkan bibirnya, dan tetap diam.
Setelah beberapa saat, beberapa orang memasuki Muken dan langsung bergerak ke arah mereka, yang memimpin mereka adalah Kapten Komandan, Genryusai Shigekuni Yamamoto. Pertarungan itu menimbulkan keributan besar, meskipun dengan penghalang khusus yang mencegah tekanan spiritual melewatinya, tekanan itu tetap bocor ke masyarakat jiwa dan membuat Yamamoto khawatir. Meskipun mereka membutuhkan izin dari Pusat 46 untuk memasuki Muken, sebagai Kapten Komandan, Yamamoto mempunyai wewenang untuk masuk ketika keadaan tertentu muncul, seperti sekarang. Sun Sui dan kapten lainnya mengikuti di belakang Yamamoto. Sepertinya kita kehilangan pertarungan yang cukup berarti. Sun Sui menatap medan perang dan menarik napas dalam-dalam sementara Isin Shiba tampak serius untuk pertama kalinya. Mereka merasakan kekuatan yang terpancar dari pertempuran itu, dan mereka tahu bahwa Hado 96 telah digunakan. Jika bukan karena penghalang di Muken, maka masyarakat Sol akan rusak parah oleh Hado itu. Yamamoto menatap medan perang sambil berpikir keras, dan Soifon melaporkan kejadian tersebut, yang membuatnya cepat mengerti apa yang terjadi lalu dia melihat ke arah Roja. Togetsu Shigetsugu dan Azashiro Kenpachi, kekuatan keduanya, sudah diketahui Yamamoto. Ia juga tahu bahwa di antara Kapten Gotei 13 saat ini, hanya sedikit yang mampu menghadapi mereka. Namun Roja justru mengambil keduanya sekaligus dan membunuh satu orang sementara yang lain terluka parah. Kekuatan semacam itu sungguh menakutkan. Tangkap Togetsu Shigetsugu. Dia akan diadili oleh Sentral 46. Setelah memberikan perintah, Yamamoto meninggalkan Muken. Roja tidak punya alasan untuk tinggal, karena misi membersihkan medan perang jatuh pada Soifon. Di bawah tatapan kapten lainnya, Roja berbalik untuk pergi. Bab 646, 2 tahun kemudian. Bab 646, 2 tahun kemudian. 2 tahun berlalu sejak pertarungan di Muken, dalam 2 tahun ini, Aizen tidak lagi mencoba mengganggu Roja sambil membawa eksperimennya sendiri. Karena dia bersama Jin dan Tosen adalah kapten di Gotei 13, eksperimen Aizen disembunyikan dengan baik. Saat ini kedudukan Korps Kido jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya dengan kekuatan Roja yang dikenal di seluruh Soul Society. Dulu, saat Korps Kido berkonflik dengan divisi dari Gotei 13, mereka hanya bisa menelan hinaan, namun saat itu terjadi dengan Roja yang menjadi ketua Kido Agung, sang ketua Kido Agung langsung melemparkan orang yang membuat masalah itu ke hadapan kaptennya dan menegurnya. Setelah kejadian ini, divisi lain tidak berani menggertak Korps Kido. Di dalam gedung Kido Corp, 2 bantal diletakkan di dalam ruang pimpinan Grand Kido dengan meja teh di antaranya. Roja duduk di atas bantal dan memegang secangkir teh di tangannya sambil terkekeh. Duduk di depannya adalah Hinamori yang mengenakan seragam Shinigami hitam. Hinamori belum duduk di kelas 6, tetapi karena diajari oleh Roja, kemampuan Kidonya meningkat melebihi siswa kelas 6, dan dia memilih untuk lulus lebih awal. Setelah lulus, dia jelas tidak bertugas di bawah Aizen di divisi kelima. Sebaliknya, dia bergabung dengan Korps Kido dan menjadi perwira keempat. Toshiro benar-benar licik. Dia lulus dalam 2 tahun sepertimu. Dia bahkan bergabung dengan divisi ke-10 dan diangkat sebagai perwira ketiga. Hinamori memiringkan kepalanya dengan imut saat berbicara. Roja menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, itu wajar, lagi pula, dia punya bakat tekanan spiritual yang sama sepertiku, dan dia mempelajari Shike hanya dalam 1 tahun, jadi mendapatkan kursi ketiga bukanlah hal yang mengejutkan. Hinamori yang mendengarkan Roja tidak dapat menahan tawa sebelum berkata, dia masih belum bisa dibandingkan dengan Kido Grand Chief Roja. Menjadi seorang jenius tanpa menjadi sombong atau angkuh membuat Hinamori sangat mengagumi Roja. Mendengar nada menggoda dalam suara Hinamori, Roja mengangkat bahu. Hinamori menikmati kedamaian di sekitar mereka sambil menatap keluar jendela sebelum menyadari bahwa hari sudah sore. Dia langsung berdiri dengan wajah merah karena malu dan langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Roja. Sudah sangat larut, aku harus kembali, hati-hati. Roja meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum padanya. Setelah dia pergi, Roja bangkit dan meregangkan tubuhnya. Dalam 2 tahun, Roja mempelajari Bakudo hingga kelas 99, dan Hado hingga kelas 99 juga. Meskipun Sentral 46 tidak ingin memberinya buku-buku untuk Hado, mendapatkannya sendiri bukanlah hal yang mudah. Di samping buku-buku tersebut, Roja juga memeriksa arsip-arsip dan membaca berbagai berkas rahasia, yang menyangkut perkumpulan jiwa, Istana Raja Jiwa, pasukan Zero, dan Raja Jiwa. Jelas, mempelajari Kido tidaklah sepenting dibandingkan dengan Sen Maboroshi, akhirnya menyelesaikan evolusinya beberapa hari sebelumnya dan mencapai tahap ke-9. Tahap ke-8 disebut Iblis dan Dewa, yang berarti tak seorang pun dapat menyamainya, dan itu memberinya kemampuan semua Zanpakutos, tetapi nama tahap ke-9 adalah Abadi. Tekanan spiritual Roja meningkat pesat setelah Sen Maboroshi mencapai kondisinya saat ini. Kekuatannya melampaui Shinigami. Kondisi yang sama dicapai Ichigo Kurosaki saat ia menggunakan Final Getsuga Tenso. Namun wujud Roja saat ini dapat disebut Eternal Getsuga Tenso. Dia tidak akan melemah, dan kondisinya saat ini tidak akan berakhir. Ini melambangkan transendensi jiwa Roja di atas Hollow atau Shinigami. Jika Roja tidak menurunkan tekanan spiritualnya dengan sukarela, bahkan kapten tidak akan bisa merasakan apapun darinya, seperti Aizen yang tidak bisa merasakan tekanan spiritual Ichigo saat ia berada dalam kondisi Getsuga Tenso terakhir. Ia adalah eksistensi dari dimensi yang lebih tinggi. Aizen mungkin kuat saat ia bergabung dengan Hokyoku, tetapi Ichigo membuatnya tampak mudah untuk mengalahkannya saat ia menggunakan Final Getsuga Tenso. Ketika Sen Maboroshi mencapai tahap ke-9, indra Roja menjelajah jauh melampaui Soul Society. Sekarang ia bisa merasakan jauh melampaui ruang Soul Society, ia bisa merasakan Istana Raja Jiwa.
Istana Raja Jiwa merupakan tempat yang paling sulit dirasakan, artinya Roja bisa merasakan apapun yang terjadi di Huecomundo, dunia manusia, dan juga Soul Society. Saat dia fokus pada Istana Raja Jiwa, dia merasakan Raja Jiwa. Raja Jiwa, fondasi dunia ini telah. Roja mengangkat kepalanya dan menatap Istana Raja Jiwa dari kejauhan. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi ke sana dengan paksa dan menghancurkannya sepenuhnya. Roja merasa bahwa Huecomundo, Soul Society, dan dunia manusia bukanlah dimensi yang disatukan oleh Raja Jiwa. Sebaliknya, Raja Jiwa tampaknya adalah orang yang menciptakan mereka. Mungkin di masa depan, ruang Sen Maboroshi akan berkembang sedemikian rupa sehingga memungkinkan dia menciptakan dunianya sendiri. Roja mengamati tubuh sang Raja Jiwa dan mendapati bahwa tubuhnya tampak diam, seperti dia mematikan atau lebih seperti tidak bersemangat, seakan-akan ia telah berada dalam posisi yang sama selama 100.000 tahun, tetapi tubuhnya tidak membusuk. Roja menduga bahwa Raja Jiwa lebih kuat daripada Yua karena menciptakan 3 dimensi berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan Kaguya. Roja tidak berani mengatakan dia bisa menaklukkan dunia sekarang, tetapi segalanya mungkin dengan kekuatan, dan karena Raja Jiwa menciptakan dunia ini, dia juga menciptakan aturan yang mengikatnya. Sepertinya dia hampir mati, aku hanya bisa merasakan kesadarannya berkedip sedikit seolah dia sedang tertidur selamanya, apa yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Mata Roja seolah menembus lapisan ruang untuk menatap sang Raja Jiwa. Bab 647, plot cerita dimulai. Bab 647, plot cerita dimulai. Kalau Raja Jiwa tidak dalam kondisi seperti itu, Roja tidak yakin dia bisa menghadapinya secara langsung. Dia adalah seseorang yang menciptakan 3 dimensi, tidak seperti Kaguya, yang hanya merupakan leluhur cakra di dunia Naruto. Jika keberadaan seperti itu dalam kekuatan penuh, satu-satunya pilihan Roja adalah menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia mungkin akan melukainya sedikit. Namun, dalam cerita aslinya, Yua justru membunuh dan menelan Raja Jiwa secara langsung, yang membuat Roja terus merenungkan fakta itu. Roja menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lebih jauh lagi tentang alasan yang bisa melukai makhluk sekuat itu. Jika aku ingat dengan benar, Shiba Isin akan segera mengalami kecelakaan. Dunia manusia selalu dijaga oleh Shinigami. Namun, sebuah kecelakaan terjadi yang menyebabkan seorang Shinigami menghilang secara tiba-tiba, yang membuat Isin pergi dan menyelidikinya secara langsung tanpa memberi tahu Yamamoto. Meskipun tampak ceroboh, seorang Shinigami diserang dan menghilang setelahnya berarti bahwa itu bukan sekadar serangan, tetapi siapapun yang melakukannya sedang mengejar Shinigami tersebut. Dia tidak ingin Shinigami yang lemah menyelidiki hal ini dan menghilang dengan cara yang sama, jadi dia pergi sendiri. Seorang Shinigami terjebak dan mungkin terbunuh, yang berarti siapapun yang melakukan ini mengincar Shinigami atau respons terhadap tekanan spiritual yang tinggi. Dalam kasus ini, aku dapat menggunakan tekanan spiritualku untuk memikatnya ke arahku. Berdiri di atap sebuah gedung, Shiba Isin menundukkan kepalanya dan meletakkan tangan di Zanpakuto-nya sebelum melepaskan kekuatan spiritualnya. Beberapa patroli Shinigami merasakan tekanan spiritual Isin, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin dan menatapnya. Kekuatan apa ini? Apakah ini tekanan spiritual Kapten Shiba? Patroli itu terpesona sambil berseru, tetapi tiba-tiba kepala mereka melayang di udara dan terpisah dari tubuh mereka. Brengsek, Isin berteriak langsung karena dia terlambat dan tidak bisa menyelamatkan mereka, tetapi tiba-tiba cahaya dingin melintas dan jatuh di belakangnya. Sementara itu, di Soul Society, Jin dikejutkan oleh kemunculan Isin di lokasi eksperimen mereka. Itu membuatku takut, mengapa Kapten Divisi ke-10 muncul di sana. Jin berbicara kepada 2 orang lainnya di sampingnya. Mereka adalah Aizen dan Tosen Kaname. Jin menyipitkan matanya dan berkata, ini masalah besar kalau begitu. Bukankah ini tepat? Aizen melihat ke monitor dan berkata, ini panen yang tak terduga. Pada saat ini, Yamamoto merasakan kekuatan spiritual Isin meskipun berada di dunia manusia. Ini adalah tekanan spiritual Kapten Shiba. Di dunia manusia, apakah dia mendapat perintah untuk melepaskan segelnya? Sun Sui dan kapten lainnya merasa aneh, dan wajah Yamamoto tampak kesal. Dia bergerak tanpa perintah. Meskipun Yamamoto dan beberapa kapten dapat merasakan kekuatan spiritual yang datang dari dunia manusia, mereka tidak mengetahui posisi sebenarnya. Yamamoto menggelengkan kepalanya tanpa memberikan perintah apapun. Ia berencana untuk mendengar pernyataan Isin sebelum memutuskan apapun. Kapten lainnya mengetahui kekuatan Isin, dan mereka tidak dapat berpikir bahwa dia tidak dapat menyelesaikan apapun yang ada di dunia manusia. Dunia manusia. Hujan turun dari langit, dan perasaan takut memenuhi udara. Beberapa kepala tiba-tiba melihat ke langit. Ini, tekanan spiritual seorang kapten. Di dunia manusia. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang digunakan Aizen sebagai kambing hitam dan dipaksa dibuang dari Soul Society. Di tempat lain, tepatnya di toko Urahara, Kisuke mengangkat payungnya dan menatap tajam ke suatu tempat di kejauhan. Orang ini, hampa. Isin menatap kepala lembu itu dengan marah dan ragu. Hollow itu berbalik dan menatap Isin. Instingnya mengatakan bahwa Isin tidak sederhana dan mungkin menakutkan. Namun, ia tetap membuka mulutnya dan membidik sementara tekanan spiritual melonjak di sekitarnya. Shiba merasakan tekanan spiritual yang dipancarkan lubang itu dan terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia menyeringai dan berkata, seluruh tubuhnya hitam, dan lubang itu tertutup rapat, tetapi tekanan spiritual ini pasti ada harganya. 2 bola aneh terbentuk tiba-tiba dan langsung menyerang Isin dengan ganas. Isin tidak menunjukkan rasa takut, dia menghunus Zanpakuto dan bergerak maju. Suara benturan itu memenuhi keheningan malam saat wajah Isin berubah serius. Ia ditekan tanpa diduga.
Dia datang ke dunia manusia dan melepaskan tekanan spiritualnya tanpa izin, dia melepaskan 100% kekuatannya tanpa Shikai atau Bankai, tetapi dia masih tiba-tiba ditekan oleh Menos Grande. Bentuknya tidak biasa. Meskipun aneh, dia tetap hollow dan memiliki keterampilan. Seolah-olah aku sedang melawan Shinigami. Itu sangat kuat. Bab 648, Kisuke Urahara. Bab 648, Kisuke Urahara. Monster sepertimu seharusnya sudah lama diperhatikan oleh Soul Society, yang berarti seseorang menyembunyikan keberadaanmu. Siapa yang menyembunyikanmu? Isin bertanya sambil menghindari serangan hollow. Tidak ingin membalas. Tidak masalah, aku akan mengikatmu dan mendapatkan jawaban yang aku butuhkan. Bakar, Engetsu. Isin memegang Zanpakutonya dengan kedua tangan dan berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya terbakar saat Zanpakutonya berubah ke bentuk Shikai. Namun, tanpa menunggu Isin menyerang, hollow itu bersinar dalam sekejap dan menghilang. Apa? Isin terlambat memberitahu bahwa dia diserang dari belakang oleh seseorang yang menggunakan jubah yang menahan tekanan spiritual. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Aizen. Aizen secara alami dapat menggunakan Kyoka Suigetsu untuk menyerang Isin secara diam-diam, namun ia malah menggunakan jubah Kisuke Urahara. Petik 2 tanda seru 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 petik 2. Isin jatuh dari atap sambil terbatuk-batuk dengan keras. Ia yakin bahwa hollow itu menyerangnya menggunakan Zanpakuto. Ini tidak sesederhana yang dipikirkannya. Siapa dia? Di mana kau bersembunyi? Keluar sekarang. Isin berbalik dan berteriak sambil menggenggam Zanpakutonya erat-erat. Ishimaru Jin mengenakan jubah khusus yang sama dengan yang dikenakan Aizen, menyipitkan matanya dan berkata, dia menemukan bahwa dia tidak diserang oleh hollow itu sebelumnya. Aizen tersenyum tipis dan berkata, mungkin saja. Aizen langsung berbalik untuk pergi tanpa melirik Isin dan hollow itu. Jin tidak tahu apa yang dipikirkan Aizen dan berkata, apakah itu cukup? Bukankah seharusnya kau melukainya lagi? Bankainya akan memberikan beban yang sangat berat pada tubuhnya, dan dengan cedera itu, dia tidak akan bisa menggunakannya, dan jika bankainya dikalahkan oleh Shikai milik kapten, maka ujiannya akan gagal. Aizen menyela Jin dan berkata dengan nada santai. Hollow itu terus menyerang Isin dengan pedangnya secara brutal, dan Isin hanya bisa menahan serangan ini dengan pedangnya sendiri. Isin menangis terseduh-seduh, karena punggungnya terluka, makin ia bergerak makin banyak darah yang keluar. Isin sedang berjuang keras, pada saat ini, seseorang dengan payung sedang melihat pertempuran dari jauh dan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Isin. Itu seharusnya jubah spiritual yang kuciptakan, dan seorang hollow tidak bisa menggunakannya. Sepertinya itu adalah Aizen. Ekspresi Urahara tidak menentu. Dia pernah melawan Aizen sebelumnya, dan dia memahaminya. Dia dijebak oleh Aizen bersama dengan Hirako Shinji dan yang lainnya serta Sukabishi Tesai, kepala suku Kido Agung, dan yang lainnya di bawahnya, yang mengakibatkan mereka melarikan diri dari Soul Society. Shinji dan yang lainnya berubah menjadi hollow atau lebih tepatnya hollow di dalam diri mereka, yang membuat mereka menjadi Visoret. Ia mempelajari cara mengeluarkan hollow dari mereka, tetapi ia tidak banyak mengalami kemajuan. Aizen mungkin mengincar Hokyoku yang ia ciptakan dan sembunyikan. Ia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangannya dengan mudah. Melihat Isin sedang dalam posisi sulit saat ini, Kisuke hendak ikut campur, tetapi dia tetap santai. Sepertinya aku tidak dibutuhkan di sini. Sama seperti alur cerita aslinya, Masaki Kurosaki, Ibu Ichigo, datang menyelamatkan Isin. Tesai tiba-tiba muncul di belakang Urahara dan berkata, bukan ide bagus untuk memberitahu Aizen tentang ini. Ya, Urahara mengangguk, tetapi pada saat ini, tatapannya berubah saat dia melihat terowongan yang muncul di belakang mereka dan berkata, siapa di sana? Tiba-tiba seseorang muncul dari terowongan sambil bertepuk tangan, layak menyandang gelarmu. Kapten Divisi 12 sebelumnya, Kisuke Urahara, kau benar-benar merasakan kehadiranku. Roja keluar dari terowongan. Saat merasakan tekanan spiritual Isin, ia memutuskan untuk datang ke dunia manusia, dan benar saja, ia menemukan Isin dan Hollow sedang bertarung dan juga merasakan Urahara di dekatnya. Mengenai Urahara, orang dengan IQ tertinggi di Soul Society, Roja sangat mementingkan dia dan tidak menyangka dia akan ditemukan olehnya. Anda, melihat Roja berjalan keluar, dia tidak lagi bersikap bermusuhan, tetapi dia masih waspada. Ekspresinya berubah serius saat dia melihat Haori milik Roja. Roja tersenyum pada Kisuke dan menatap pendahulunya, Ketua Kido Agung, Sukabishi Tesai, lalu berkata, saya Ketua Kido Agung saat ini. Ketua Kido saat ini, Sukabishi Tesai terkejut. Wakil ketua sebelumnya dijebak oleh Aizen, jadi yang berikutnya adalah Fujiwara Ryu. Mereka tidak tahu bahwa Roja melawan Ryu dan mendapatkan posisi itu setelah membunuh Ryu. Kisuke menatap Roja dan berkata, aku punya alat pendeteksi yang bisa memanfaatkan hujan untuk menangkap siapapun, bahkan jika dia bersembunyi dan menekan tekanan spiritualnya. Jadi begitulah caramu menemukanku. Roja mengangguk. Dia tahu bahwa Kisuke sudah menemukan Aizen dan yang lainnya juga. Bab 649, Kucing Hitam, Yoruichi. Bab 649, Kucing Hitam, Yoruichi. Tampaknya pertemuan Isin dengan Urahara bukanlah suatu kecelakaan seperti yang digambarkan dalam cerita aslinya.
Sebaliknya, Urahara mengamati terlebih dahulu sebelum memilih untuk membantu. Kisuke menatap Roja sejenak sebelum bertanya, bolehkah saya tahu apa yang dilakukan Yang Mulia di sini? Roja adalah kepala Kido Agung Soul Society saat ini, tetapi dia muncul di sini dan tidak pergi untuk menyelamatkan Isin, dan dia tampaknya bukan salah satu dari mereka di bawah Aizen karena dia disembunyikan bahkan darinya. Kesimpulan Urahara adalah orang ini sedang mencarinya. Tidak ada yang benar-benar terjadi, hanya merasakan tekanan spiritual dari Kapten Divisi ke-10 dan datang untuk melihatnya. Roja mengangkat bahu karena dia tidak peduli jika Urahara mengira dia berbohong. Pada saat yang sama, mata Roja menangkap seekor kucing hitam kecil dan mengulurkan tangannya ke arah kucing itu dan memeluknya. Meong, kucing hitam itu tidak menduga hal ini dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman jahat Roja tetapi tidak berhasil. Petik 2, petik 2. Urahara bahkan tidak bisa berkomentar saat dia melihat Roja menggendong Kapten Divisi kedua sebelumnya, orang yang dikenal sebagai Dewi Kilat. Meong, Yoruichi tidak mengubah penampilannya, karena dia tidak ingin memperlihatkan dirinya, tetapi dia menggunakan identitas kucing itu untuk mencoba mencakar Roja hingga Roja melepaskannya. Saat cakarnya bergerak ke arah lengan bawah Roja, cakarnya berhenti dengan 2 jari. Yoruichi akhirnya menyerah. Ia hanya bisa pasrah pada pelukannya, dan kenikmatan saat tangannya membelainya. Roja saat ini tampak seperti seseorang yang sangat menyukai kucing dan tidak tahu bahwa dia bisa berubah. Kaptennya sepertinya telah diselamatkan. Apakah kamu ingin mampir dan minum secangkir teh? Urahara hanya bisa menatap Roja dengan aneh saat dia menawarkannya. Tak ada gunanya bagi mereka jika Roja benar-benar tahu bahwa kucing itu adalah Dewi Kilat yang hilang. Itu akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Kalau begitu, saya akan menerima tawaranmu, terima kasih. Roja tertawa. Meskipun Urahara diasingkan dari Soul Society, tokonya melayani banyak Shinigami selama bertahun-tahun. Roja agak tertarik dengan toko Urahara. Ia ingin melihat apakah Urahara dapat menemukan tempat persembunyian Hokyoku karena meskipun ia memiliki indera yang luar biasa, ia tidak dapat merasakannya. Mereka bergerak lebih cepat daripada manusia normal karena mereka adalah Shinigami, tetapi mereka tidak menggunakan Sunpo dan benar-benar terbang jauh ke sana. Meong-meong, kucing hitam atau Yoruichi dalam pelukan Roja menunjukkan ketakutan seperti kucing normal dengan kecepatan mereka bergerak. Dia mencoba mencakar tangan Roja lagi, tetapi seperti sebelumnya. Cakarnya terjepit di antara jari-jari Roja. Mulut Urahara sedikit berkedut karena ia tidak dapat melihat Yoruichi. Jika tebakannya benar, Roja dapat melihat maksudnya dan tidak mengatakan apapun agar tidak membuatnya canggung. Apakah Roja-san suka kucing? Ya, yang hitam, terutama karena mereka tampak cukup pintar. Roja berkata dengan serius sambil terus menepuk-nepuk kucing hitam itu dengan senyum di wajahnya. Meong, Yoruichi berusaha melawan lebih keras lagi, namun tiba-tiba Roja mengarahkan jarinya dan melemparkan Bakudo nomor 1 padanya. Dia terdiam, Kido seperti itu tidak ada pengaruhnya terhadapnya, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi itu atau dia akan ketahuan. Haha, benar-benar pantas dengan gelarmu. Kau bisa mengeluarkan Bakudo tanpa mantra, seperti yang diharapkan dari kepala suku Kido saat ini. Mulut Urahara terus berkedut karena dia tidak dapat menemukan solusi untuk situasi saat ini, bahkan dengan IQ-nya. Roja dengan rendah hati menjawab, saya mengagumi kedua kapten sebelumnya dari divisi ke-12 dan kepala suku Kido sejak lama. Kamu terlalu sopan. Tesai masuk sambil membawa teko dan menuangkan teh ke dalam cangkir lalu menyajikannya kepada Roja. Di saat yang sama, dia menyampaikan rasa simpatinya kepada Yoruichi. Semua orang waspada terhadap Roja. Mereka tidak tahu apakah dia akan tiba-tiba menunjukkan sifat aslinya dan menyerang mereka sementara Roja masih belum bisa menemukan Hokyoku. Sepertinya Urahara benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Yah, kalau tidak, Aizen sudah akan menaruh tangannya di sana dan tidak membutuhkan Urahara untuk menaruhnya di gigai milik Rukia. Roja tidak tahu di mana Urahara sebenarnya menyembunyikannya, karena alur ceritanya tidak menyebutkan apapun tentang ini. Setelah setengah jam, urusan Isin berakhir, dan Aizen, bersama para sahabat karibnya, kembali ke Soul Society. Baiklah, terima kasih atas keramah tamahannya. Saya harus kembali sekarang. Roja menyerah mencari Hokyoku dan memeluk kucing hitam itu sambil tersenyum ramah pada Tesai dan Urahara, kalian tidak perlu mengirimku kembali. Roja bangkit dan berjalan keluar dengan kucing masih di tangannya. Mulut Tesai berkedut, dan Urahara terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Roja-san, sebenarnya aku yang memelihara kucing itu di sini. Petik 2 tanda tanya. Aku sangat menyukainya, tidak bisakah kau biarkan aku menyimpannya saja? Roja menghadap Kisuke dan berkata, ini, Kisuke tidak menemukan cara untuk menjawab. Roja melihat kecanggungan itu dan berkata kepada Urahara, karena kamu tidak bisa berpisah dengannya, ingatlah untuk menyimpan seekor anak kucing untukku saat anak kucing ini mendapatkan milikmu. Engah, Kisuke hampir menyemburkan tehnya. Yoruichi memutar matanya sambil mencakar Roja dengan gila. Roja dengan lembut menurunkannya dan kembali menatap Urahara dan Tesai lalu berkata, kalian tidak perlu mengantarku keluar, aku benar-benar merasa beruntung bisa bertemu dengan kalian, Nona Yoruichi. Begitu suaranya berakhir, Roja membuka gerbang dan menghilang. Namun suaranya masih bergema di tempat itu tanpa henti. Nona Yoruichi, Nona Yoruichi, Nona Yoruichi. Bajingan sialan itu tahu dari awal. Mati saja kau, tunggu saja sampai kita bertemu lagi. Yoruichi memalingkan kepalanya dan menghilang sambil terus meraung. Bab 650, ditunjuk sebagai Kapten Divisi ke-10. Bab 650, ditunjuk sebagai Kapten Divisi ke-10. Soul Society, di aula pertemuan. Dan itulah laporanku.
Isin Shiba telah pulih kesehatannya dan sekarang berdiri di depan Yamamoto dan melaporkan dengan serius tentang Hollow khusus dan serangan diam-diam. Yamamoto memegang tongkat jalannya dan berkata, Meskipun kau bertindak tanpa aturan, kecurigaanmu tepat dan mencegah pengorbanan lebih lanjut untuk Shinigami kita, kau melanggar aturan, tapi aku tidak akan menyelidiki ini. Itu bagus. Mendengar dia tidak akan dihukum, Isin kembali pada sifatnya yang suka menggoda. Kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dan langsung tersenyum malu sebelum berbalik ke arah Yamamoto untuk membungkuk. Saya sangat berterima kasih atas pengertian Anda. Kurasa kita perlu mencari salah satu lubang khusus ini dan mempelajarinya. Kapten Mayuri dari divisi ke-12 mendengus dingin karena dia benar-benar ingin mempelajari Hollow baru ini. Isin tidak merahasiakan masalah tentang Masaki Kurosaki yang membantu dan menyelamatkannya, meskipun ia tahu bahwa Yamamoto mengetahui segalanya tentang hal itu tetapi tidak membicarakannya. Setelah beberapa hari, Isin sekali lagi pergi ke dunia manusia, tetapi kali ini dia tidak pernah kembali. Klan Shiba sangat terganggu dan mengirim banyak Shinigami untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kehilangan seorang kapten tanpa alasan menyebabkan kekuatan klan Shiba merosot karena mereka tidak lagi memiliki kapten yang memegang jabatan kapten. Masalah ini tidak menjadi besar. Satu-satunya hal yang perlu dibicarakan adalah memilih kapten divisi ke-10 yang baru, dan Sentral 46 sudah memikirkannya. Wakil kapten bukanlah kapten, Matsumoto tidak memiliki apa yang diperlukan, dan Toshiro dianggap tidak siap saat ini, orang yang mereka pilih adalah ketua Grand Kido. Roja agak terkejut dengan hal ini karena dia tahu bahwa itu seharusnya Toshiro, yang ditunjuk sebagai kapten. Menjadi kapten divisi ke-10 dan juga ketua Grand Kido membuat orang berpikir bahwa dia mendapat posisi yang lebih tinggi, tetapi kenyataannya, dia dibatasi. Awalnya, sebagai ketua Grand Kido, hanya 46 orang di pusat yang bisa memerintahnya, tetapi sekarang ia menjadi kapten di bawah Yamamoto, yang berarti ia dikendalikan olehnya. Sepertinya 46 pusat waspada terhadapku. Mereka benar-benar menjadikan Korps Kido bagian dari Gotei 13 seperti halnya Omitsu Kido. Roja menggelengkan kepalanya dan langsung berdiri, berjalan menuju gedung divisi ke-10. Meskipun dia adalah ketua Kido besar, menggantikan satu divisi membuat perwira divisi ke-10 mengadakan upacara penyambutan. Upacara penyambutan diadakan di gedung divisi ke-10. Ketika Roja tiba di ruangan itu, ia menemukan dua kapten. Yang pertama adalah Kuchiki Byakuya, dan di sebelahnya adalah Unohana Retsu. Selamat. Melihat Roja masuk, Unohana langsung mengucapkan selamat kepadanya tentang menjadi kapten sambil tersenyum. Unohana cerdas. Ia tahu bahwa Yamamoto dan Sentral 46 tahu bahwa Roja terlalu kuat dan sulit dikendalikan, oleh karena itu mereka mengangkatnya menjadi kapten divisi ke-10. Melihat ekspresi Unohana, Roja mengangkat bahu dan berkata, mendapatkan posisi kapten adalah beban yang berat, saya berharap Kapten Unohana dapat membantu membimbing saya. Semakin kuat dirimu, semakin besar pula tanggung jawab yang kau miliki. Kau tidak bisa menghindari kapten ini, Roja. Unohana tersenyum dan berkata dengan nada lembut yang membuat Roja memutar matanya ke arahnya. Kuchiki tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pada saat ini, pintu terbuka dan sesosok tubuh mungil melangkah masuk. Aku tidak menyangka kau akan menjadi kapten pengganti, dan pada saat yang sama, mengelola Korps Kido. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kapten kepala dan 46 anggota pusat ketika mereka memutuskan ini. Soifon mengenakan haori kapten dan menatap Roja dengan pandangan kurang percaya. Itu lebih karena rasa kesal daripada rasa tidak percaya karena dialah satu-satunya orang istimewa yang memiliki dua posisi di Gotei 13, dan otoritasnya berada tepat di bawah lelaki tua itu, tetapi sekarang Roja lebih tinggi darinya. Menyadari rasa kesal itu, Roja tiba di depannya dan menepuk kepalanya serta mendesah, "Nak, kau harus bertanya pada lelaki tua Yamamoto dan pusat 46 tentang itu." Petik 2, Soifon tidak menyangka Roja akan menepuk kepalanya di sini, dan mendengar kata-katanya. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Melihat Soifon hendak menjadi gila, Roja langsung menarik kembali tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berkata, "Apakah kamu khawatir padaku?" Soifon menatap Roja dan berkata, "Siapa yang akan mengkhawatirkanmu?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, Soifon teringat siapa yang ada di sana bersama mereka dan langsung diam sebelum mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Byakuya, Unohana, termasuk Roja, orang lain di sini punya pemikiran yang sama. Anak yang menggemaskan. Tentu saja suasana tidak bagus pada upacara itu, karena kebanyakan orang tahu bahwa ini adalah langkah untuk mengekang Roja dan mengurangi kewibawaannya. Bab 651, mengambil alih. Bab 651, mengambil alih. Setelah beberapa saat, kapten lainnya tiba kecuali Zaraki karena ia tersesat di jalan. Masalahnya adalah gedung divisi ke-11 berjarak satu dinding dari divisi ke-10. Zaraki akhirnya tiba dan menyeringai pada Roja dan berkata, "Kau sekarang seorang kapten, terlebih lagi, jika aku ingin melawanmu, hanya ada satu dinding yang memisahkan kita." Psikopat. Ini adalah pemikiran kolektif semua orang di ruangan itu. Roja memutar matanya dengan ekspresi bosan. Zaraki mungkin ingin melawannya tetapi tersesat dan tidak dapat menemukannya di Kido Corps. Korps Kido sekarang akan bergabung dengan divisi ke-10 secara bertahap, tetapi prosesnya panjang. Saat penggabungan selesai, divisi ke-10 akan selalu mewakili Korps Kido. Dia menjalani kehidupan yang mudah saat berada di Korps Kido, dia tidak harus selalu menghadapi tantangan Zaraki, tetapi sekarang Zaraki tidak membiarkannya hidup dengan damai. Jika Unohana tidak ada di sini, Zaraki mungkin akan menghunus pedangnya dan memulai pertarungan dengan Roja. Akhirnya, Yamamoto tiba beberapa saat setelah Zaraki. Semua orang ada di sini.
Yamamoto menatap para kapten sebelum menyipitkan matanya ke arah Roja. Karena semua kapten sudah ada di sini, mari kita mulai upacara penyambutan kapten. Sejak awal Gotei 13, setiap kapten baru akan mendapatkan upacara sebelum resmi menduduki jabatan tersebut. Setelah pidato panjang yang membosankan, Yamamoto dengan tulus mendoakan keberuntungan Roja sebelum ia meninggalkan gedung. Kapten-kapten lainnya juga mulai pergi. Setelah melepas para kapten, Roja menyadari bahwa senyum setiap kapten berbeda-beda. Misalnya, Soifon tersenyum muram seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Ketika para kapten pergi, Roja pergi ke halaman divisi ke-10. Di halaman, sekitar 200-300 Shinigami berkumpul. Semuanya adalah perwira dari divisi ke-10. Roja hanya mengenal dua orang di antara mereka, yang pertama adalah Matsumoto, wakil kapten divisi ke-10, dan yang kedua adalah Hitsugaya Toshiro. Hitsugaya menatap aneh ke arah Roja yang tengah mengenakan haori sang kapten, ia merasa aneh menjadi bawahan Roja. Matsumoto agak kesal karena dia tidak bisa mendapatkan kursi kapten. Wakil Kapten Rangiku Matsumoto, salam Kapten Roja, izinkan saya memperkenalkan perwira divisi ke-10. Rangiku membungkuk sedikit kepada Roja sebelum dia mulai berbicara. Roja memperhatikan ekspresi Rangiku dan tersenyum. Jika dia benar-benar menjadi kapten, dia mungkin bisa membuat Yamamoto sangat kesal. Terlebih lagi, seseorang harus mencapai bangkai sebelum dia bisa mendapatkan kursi kapten, dan dia belum mendapatkan nama bangkainya, tetapi apakah Toshiro sudah mendapatkan bangkainya? Setelah Rangiku memperkenalkan semua perwira, Roja mengangguk dan menatap Shinigami di tempat kejadian. Karena saya adalah kepala besar Kido saat ini, divisi ke-10 akan bergabung dengan Korps Kido, dan prosesnya akan diawasi oleh Toshiro Hitsugaya. Masalah Korps Kido akan menjadi tanggung jawab Hitsugaya dan Wakil Kepala Kido, masalah dan misi sehari-hari akan menjadi tanggung jawab Hitsugaya dan Rangiku. Perkataan Roja menentukan masa depan divisi ke-10 dan Korps Kido. Toshiro terdiam, dan semua yang ada di situ ada namanya. Matsumoto juga terdiam. Dia, seorang wakil kapten, harus menerima perintah dari perwira kursi ketiga. Isin, sebelum menghilang, akan memberikan Toshiro beberapa hal kecil sementara Rangiku mengurusi sebagian besar hal di sini. Sekarang, kapten baru melakukan ini. Matsumoto menatap Roja dengan getir. Wakil Kapten Matsumoto dan Hinamori Momo bertanggung jawab untuk mematuhi perintah apapun yang saya berikan, dan semua orang harus mematuhinya. Roja berkata terakhir, yang membuat wajah Matsumoto terlihat lebih baik. Wajah Toshiro tidak berubah. Bahkan saat mendengar nama Hinamori, dia tidak bergerak sedikit pun. Dia seperti Kuchiki Byakuya versi anak-anak. Layak disebut Shiro kecil, Roja berkata dalam hatinya saat mengingat Kuchiki Byakuya. Sambil menyerahkan semuanya kepada bawahannya, Roja dengan santai kembali ke kamarnya di gedung Kido Corps. Yang membuatnya terkejut adalah surat undangan yang diterima Roja segera setelah dia kembali dari Unohana Retsu. Awalnya dia tidak menduga hal ini, sebelum akhirnya dia teringat bahwa mungkin saja gadis itu mencarinya hanya karena ilmu pedang yang ditunjukkannya saat bertarung dengannya. Namun, ini adalah pertama kalinya gadis itu benar-benar mengundangnya, dan Roja tidak bisa menolak ajakannya. Roja langsung pergi ke lapangan latihan tempat dia menghadapinya terakhir kali dan menemukannya. Apakah kau memintaku datang ke sini karena kau ingin mencoba ilmu pedangku lagi? Ya, Unohana tersenyum sambil menyipit ke arah Roja. Dia menghunus pedangnya saat lingkungannya berubah. Aura di sekelilingnya berubah dan membumbung tinggi, dia bagaikan pedang tajam yang terhunus, dan area di sekelilingnya terasa begitu tajam hingga dapat membuat orang normal merasakan sakit hanya dengan berdiri di sana. Ini mengejutkan. Sensasi auranya membuat Roja mendesah. Dia layak menyandang gelar Kenpachi pertama. Dia hanya menunjukkan padanya sekali kekuatan alam Grandmaster, dan hanya dalam waktu 3 tahun, dia sudah melangkah ke alam itu. Melihatnya, Roja dapat melihat dirinya ribuan tahun lalu menantang setiap Swordmaster dan dojo dan menyapu bersih mereka. Dia adalah Unohana Yachiru, orang yang menggulingkan seluruh Soul Society. Bab 652, setelah pertarungan. Bab 652, setelah pertarungan. Setelah melangkah ke ranah Grandmaster Pedang, Unohana benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memahami rahasia di balik alam Grandmaster, setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan niat pedang. Unohana tidak menggunakan kemampuan Zanpakuto-nya sekalipun, tetapi tekanan spiritualnya terkonsentrasi dan kuat. Saat ia menebas Roja, Roja hanya mengangkat pedangnya dan menahannya. Ia akan menyerang dari waktu ke waktu, tetapi ia lebih fokus untuk menghentikan serangan Unohana. Terakhir kali mereka bertarung, Unohana mengerahkan semua teknik yang dikuasainya, dan kali ini tidak berbeda. Meskipun gerakannya sama, wilayahnya berbeda, kekuatan dan pengaruhnya juga berbeda. Ketika Roja menekan tekanan spiritualnya untuk menandingi Unohana, ia harus benar-benar bertarung dengan serius. Saat seseorang melangkah ke ranah Master Pedang, semua gerakan akan menjadi halus dan mematikan. Di wilayah ini, walaupun ada Grandmaster yang lemah dan kuat, perbedaan di antara mereka tidaklah terlalu besar, satu-satunya perbedaan adalah jangkauan domain pedang. Semakin luas jangkauan domainnya, semakin besar peluang orang tersebut untuk menang. Dalam aspek itu, Roja sudah berada di puncak level Grandmaster, tetapi Unohana Retsu juga hampir mencapainya. Setelah ratusan tahun terjebak di alam Grandmaster, baru saja melangkah ke alam itu, dia sudah hampir mencapai puncaknya. Dengan kekuatan spiritualnya yang ditekan, peluang keberhasilan Roja hanya 80%. Duri lengan. Unohana mengayunkan pedangnya. Duri kecil melesat langsung ke arah Roja dari lengan bajunya. Serangan mendadak mungkin merupakan metode yang licik, tetapi dalam pertarungan antar Grandmaster, gangguan sekecil apapun dapat mematikan. Roja langsung menghindar ke samping sambil menusukkan pedangnya ke depan.
Unohana melihat Sen Maboroshi bergerak ke arahnya dan betapa cepatnya Roja bereaksi. Pergelangan tangannya bergetar sekali lagi saat dia menyerang Roja lagi. Roja menjabat tangannya dan menangkis dengan Sen Maboroshi, namun Unohana tidak berhenti di situ dan langsung menggunakan tubuh Roja untuk menghindar dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Bagus, Roja berseru, dan tubuhnya berputar bersama Sen Maboroshi dan memblokir pedang Unohana. Unohana mundur sebelum menyerang lagi. Terlebih lagi, serangannya semakin cepat. Jika Shinigami biasa mendekati medan perang Roja dan Unohana, mereka akan ditinggalkan dengan tubuh penuh bekas luka seolah-olah mereka telah disapu oleh serangan Sen Maboroshi penuh. Unohana melupakan kegembiraan bertempur selama sekitar 800 tahun, baru sekarang ia merasakan kegembiraan itu lagi. Dengan kekuatan Grandmaster, setiap gaya yang digunakannya dapat menampilkan kekuatan dan tenaganya. Meskipun Unohana menguasai semua gaya pedang di Soul Society, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menggabungkannya, tetapi sekarang dia berbeda. Dia mengendalikan pedangnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasa sangat senang karenanya. Roja sama bahagianya dengan Retsu. Di One Piece, saat ilmu pedangnya mencapai tingkat Grandmaster, dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Di dunia Naruto, tidak ada yang sehebat One Piece dalam ilmu pedang. Namun sekarang, Unohana sudah menjadi Grandmaster, dia sangat menikmati pertarungan ini dan merasa sangat bahagia. Dengan menekan kemampuan spiritualnya ke level Unohana, pertarungan itu hebat. Setiap ayunan pedang mereka tampak biasa saja, tetapi kekuatan yang mereka miliki cukup untuk merobek langit dan membelah lautan. Unohana merasakan seluruh jiwanya menyatu dengan Zanpakuto-nya dan menjadi satu sebelum akhirnya, dia mengayunkannya ke arah Roja. Roja tidak perlu memasuki kondisi itu, karena dia selalu berada dalam kondisi itu. Menghadapi serangan pamungkas Unohana, dia juga memegang pedang di kedua tangan dan mengayunkannya. Gelombang udara senyap menyebar di sekeliling mereka saat pedang mereka akhirnya bertemu dengan suara berdenting. Setelah beberapa saat, Unohana perlahan menarik pedangnya. Ia akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya setelah menyatu dengan Zanpakuto-nya dan merasa sangat gembira. Terima kasih. Jangan sebutkan itu. Roja tersenyum tipis ketika Sen Maboroshi di tangannya menghilang. Unohana memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan menatap Roja. Setelah menenangkan diri, dia berkata, kau benar-benar orang yang paling cocok untuk menyandang gelar Kenpachi. Kenpachi, kata itu berarti yang terkuat, dan itu milik Unohana, dan jika dia mau, dia masih bisa menjadi Kenpachi. Perkataannya itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Itulah sebabnya dia berkata, dialah yang paling cocok menjadi Kenpachi karena hanya satu orang yang bisa menyandang gelar yang terkuat. Dibandingkan dengan Zaraki, Roja lebih dekat di hati Unohana, karena meskipun Zaraki mewarisi gelar tersebut dengan kekuatannya, ia tidak belajar ilmu pedang dan hanya mengandalkan kekuatan murni. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan tentangnya adalah jenderal yang gila. Namun, Roja ahli dalam ilmu pedang, dan kekuatannya juga tak terukur. Itulah alasan Unohana mengatakan itu padanya. Bab 653, menghadiri konferensi kapten. Bab 653, menghadiri konferensi kapten. Kenpachi, mendengarkan perkataan Unohana, Roja tenggelam dalam pikirannya sambil terus mencari nama. Monyet, D. Kenpachi, monyet, D. Roja Kenpachi, Kenpachi, D. Roja. Ini sangat sulit. Roja menggelengkan kepalanya dan menatap Unohana sambil tersenyum dan berkata, membuatku menyandang nama Kenpachi. Apakah kau benar-benar ingin aku membunuh Zaraki? Unohana menatap Roja saat haorinya bergetar tenang sebelum bibirnya terbuka ringan. Ya, aku tahu kau akan mengatakan itu. Roja berkata dengan nada lembut, karena kamu tidak mati saat melawan Zaraki, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa kamu harus mati. Kamu sangat suka bertarung, jadi kamu harus berpikir untuk mendapatkan kembali gelar Kenpachi dan menjadi lebih kuat. Petik 2, petik 2. Unohana tidak menjawab, tetapi matanya tiba-tiba tampak penuh tekad. Mungkin kau berpikir bahwa meskipun kau menguasai semua gaya ilmu pedang di Soul Society, dan dengan tekanan spiritualmu mencapai batasnya, kau tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Sekarang, kau masih berpikir kau tidak bisa menghadapi Zaraki? Tanya Roja dengan serius. Dengan kekuatanmu saat ini, hasil pertarungan melawan Zaraki tidak mudah ditentukan. Unohana sedikit lebih lemah daripada Zaraki di puncaknya sebelumnya, dan sekarang setelah dia mencapai alam master pedang, dia mungkin lebih kuat darinya. Saat ini dirinya memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan pasukan Zero tanpa perlu dipertanyakan lagi, kekuatannya saat ini sudah berada di puncak Soul Society. Unohana memejamkan matanya saat merasakan getaran di hatinya. Kata-kata Roja mengirimkan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Apakah dia ingin mati? Tidak, dia tidak jauh berbeda dari Zaraki. 1000 tahun yang lalu, dia bertarung melawan setiap orang kuat di Soul Society, bahkan Yamamoto. Karena dia pikir kekuatannya tidak akan bisa meningkat lagi, dan Zaraki lebih kuat darinya, dia memutuskan untuk melepaskan belenggu Zaraki dan mati. Namun sekarang, dengan bantuan Roja, dia mencapai alam Grandmaster, ini mematahkan sudut pandangnya sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai kualitas tekanan spiritual yang lebih tinggi, masih ada alam yang lebih tinggi dalam ilmu pedang murni. Lagi pula, apakah menurutmu ilmu pedangmu saat ini sudah mencapai batasnya? Apakah menurutmu ilmu pedangku sudah mencapai puncak? Roja menatap mata Unohana yang tertutup dengan ekspresi serius, lalu dia tersenyum tipis. Dia meninggalkan kata-kata itu dan pergi. Roja tidak ingin Unohana mati dan bunuh diri. Roja selalu tidak puas dengan pengorbanan Unohana untuk membantu Zaraki Kenpachi. Karena Gotei 13 saat ini adalah sekumpulan sampah, dan karena babi-babi di 46 pusat, mereka tidak dapat menahan invasi Wandenrei, dan itu membuat Unohana mengorbankan dirinya untuk membawa lebih banyak kekuatan ke Soul Society.
Kulit tebal macam apa yang dimiliki semua orang di sini? Roja sedang berbicara tentang Sun Sui dan 46 pusat, yang memberikan saran kepada Unohana. Roja selalu membenci Gotei 13 di bawah kekuasaan Sun Sui. Bahkan Yamamoto tidak setebal itu. Setelah pertarungan, Roja kembali ke Korps Kido. Atau sekarang dikenal sebagai Gedung Divisi ke-10. Tepat setelah kembali, ia menerima undangan ke konferensi kapten yang diadakan oleh Yamamoto. Ini adalah pertama kalinya setelah menerima jabatan kapten ia akan menghadiri konferensi kapten. Ia tidak ingin pergi, tetapi ia tetap ingin melihat apakah mentalitas Unohana berubah setelah pidatonya. Dia hanya berjalan tanpa suara ke ruang konferensi. Memasuki aula, Roja melihat Soifon, Kuchiki Byakuya, dan kapten lainnya. Melihat Roja datang sepagi ini, Soifon menatap Roja dan mendengus pelan, orang yang tidak disiplin ini benar-benar datang lebih awal. Roja tidak berminat untuk bertengkar, jadi dia langsung menjawab, bahkan ketika aku datang lebih awal, ada saja orang yang mencari masalah. Anda, Soifon marah, Roja langsung mengatakan kalau dia mencari masalah dengannya. Namun, dia tiba-tiba teringat masa lalunya. Namun, dia tidak merasa dirinya salah. Dia selalu benar. Soifon tengah mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkannya atau tidak, namun tiba-tiba Unohana memasuki aula dengan mata tertutup dan kepala tertunduk disertai senyum lembut seperti biasanya. Tidak ada yang bisa merasakan perbedaannya, tetapi Roja bisa merasakannya, mentalitasnya berubah total. Dia bukan Unohana Retsu, yang kalah dari Saraki Kenpachi. Menatap Unohana, Roja mengangkat mulutnya sambil tersenyum bahagia. Namun, karena Soifon sedang menatapnya, ekspresinya tidak luput dari tatapannya. Soifon merasa kesal melihat Roja tersenyum karena Unohana. Sekalipun dia menyelamatkannya sebelumnya, menang dalam taruhan mereka, luar biasa kuat, dia tetap saja bajingan yang sembrono. Dia tidak tahu mengapa dia kesal, tetapi ini bukan tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Dia hanya tersenyum nakal sambil memikirkan cara untuk membalas dendam. Merasakan tatapan mata Soifon padanya, Roja menatapnya dengan polos. Unohana, Byakuya, dan Yamamoto melihat apa yang terjadi di antara keduanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk menunggu kapten lainnya. Tak lama kemudian, semua kapten berada di ruang konferensi, kecuali Jushiro Ukitake, kapten divisi ke-13. Melihat semua kapten, Yamamoto langsung membanting tongkatnya ke tanah untuk menarik perhatian mereka dan berkata, semua orang ada di sini, mari kita mulai konferensinya. Ada dua masalah saat ini, yang pertama adalah menyelidiki Huekomundo, setelah mengirim beberapa regu, kami tidak menemukan apapun. Yamamoto bercerita dengan lembut tanpa menjadi marah, dan para kapten tidak memotong pembicaraannya. Dia tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan semua hal tentang Huekomundo. Aizen memegang kendali atas Huekomundo. Jika dia tidak berencana untuk mengungkapkan apapun, tentu saja, tidak ada Shinigami yang akan mengetahui rencananya dengan mudah. Masalah ini ditunda untuk saat ini oleh Yamamoto. Setelah itu, Yamamoto memejamkan matanya dan bernapas perlahan sebelum matanya bersinar terang dan suasana pun berubah. Masalah kedua adalah, Shinigami pengganti, Ginjo Kugo, menghilang setelah kami kehilangan kontak dengannya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Bab 654, semua orang di sini sia-sia. Ginjo Kugo hilang. Mendengar kata-kata Yamamoto, mata Roja berbinar tidak seperti biasanya. Roja sebenarnya tidak tertarik pada Ginjo, tapi Tsukishima Sukuro. Dia tertarik pada kemampuannya, kekuatan untuk mengubah masa lalu. Meskipun memiliki keterbatasan yang besar, tetap saja menarik. Sebab, dengan kemampuan semacam itu, yang maha kuasa milik Yuah tidak akan efektif, dia tidak akan bisa melihat masa depan saat masa lalu berubah. Sebab jika masa lalu terputus, masa depan tidak akan ada. Sayangnya Tsukishima bukan tokoh utama dalam cerita aslinya. Kemampuannya hanya bisa memasukkan kejadian tertentu ke dalam pikiran seseorang. Perubahannya tidak besar, dan batas kemampuan ini terlalu banyak. Saat Roja memikirkan hal ini, diskusi tentang Ginjo sudah dimulai. Ginjo menghilang. Bagaimana bisa kapten divisi ke-8 yang cerdas itu membiarkan ini terjadi? Bagaimana bisa orang seperti itu menghilang dari pandanganmu? Apa kau tahu kemampuannya? Mayuri kesal, ia ingin menyelesaikan penelitiannya, tetapi sekarang ia tidak akan bisa melakukannya. Ia menatap langsung ke arah Sun Sui. Sun Sui memiringkan kepalanya dan berkata, dia tidak jauh lebih cerdas daripada manusia normal. Bahkan jika dia membuang lencana penggantinya, kamu harus bertanya ke divisi mana dia menghilang. Oh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ichimaru Jin menyipitkan matanya dan berkata, meskipun orang itu hilang di daerah kita, tanggung jawab kita adalah memburu buronan dan hollow yang diketahui. Bukankah seharusnya Omnitsukido mengawasinya secara rahasia? Soifon mendengus dingin dan berkata, Omnitsukido hanya bertanggung jawab untuk membantu divisi ke-8 dalam keadaan khusus, ini bukan tanggung jawabku. Para kapten pun satu persatu mengundurkan diri dari tanggung jawabnya. Sebaiknya kau biarkan aku menghadapinya dan menghabisinya. Kudengar orang ini kuat, kata Zaraki langsung. Mata Yamamoto menjadi gelap ketika dia mendengar sang kapten mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, pada saat ini, seseorang mencibir. Menarik, kalian semua sombong, tetapi begitu terjadi kesalahan, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Apakah saya perlu melakukan hal yang sama dan mengubah sikap saya? Roja mencibir dan berkata, begitu perhatiannya kembali pada rapat, dia hanya bisa mendengar para kapten saling menuduh dan menghindar dari tanggung jawab. Awalnya dia tidak senang dengan masalah Unohana, dan sekarang dia tidak bisa tinggal diam lagi. Mendengar perkataan Roja, beberapa kapten menatap Roja dan tersedak. Haha, sepertinya kapten divisi ke-10 punya pendapat yang sama denganku.
Tapi kurasa tidak ada yang suka mendengar pendapatmu, Mayuri mencibir sambil memiringkan kepalanya ke arah Roja. Ichimaru berkata sambil tersenyum, sikap tidak masalah, tapi ini bukan tanggung jawabku, tidakkah kau berpikir begitu Kapten Sun Sui? Sun Sui berkata dengan wajah sedih, setiap orang bertanggung jawab atas perkataannya, perselisihan saat ini tidak memiliki arti penting, kita harus memikirkan cara menghadapi Ginjo. Kalau begitu, sebaiknya kita kesampingkan masalah ini, kan? Alis Sun Sui berkerut saat dia merasa bahwa Roja sengaja mencari masalah, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Kapten Roja ada hubungannya dengan Ginjo. Roja tidak menghiraukan Sun Sui, dia malah menatap Mayuri dan berkata dengan dingin, pendapatku adalah milikku, jadi diamlah. Mata Mayuri menyipit berbahaya. Pada saat ini, suasana berubah, dan semua kapten memandang Roja, bahkan Unohana. Roja menatap Sun Sui dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apapun tentang orang Ginjo Kugo ini. Kalau begitu, kamu tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak kamu mengerti. Sun Sui berkata dengan dingin. Roja terkekeh sambil tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, aku ingin mengungkapkan pendapatku, apakah itu ada hubungannya denganmu? Begitu sesuatu muncul, kalian semua menghindar dari tanggung jawab, apakah kalian, Gotei 13, benar-benar berusaha menjaga Soul Society tetap aman? Sepertinya Gotei 13 saat ini hanyalah 13 tim yang terbuang. Roja masih memikirkan bagaimana Unohana harus mengorbankan dirinya hanya untuk membantu Zaraki melawan Wandenreich. Wajah Sun Sui dingin, dan dia tidak berbicara. Mayuri yang ada di dekatnya mencibir dan berkata, sampah. Menarik, apakah kamu mengatakan bahwa aku sampah? Roja berkata langsung, maaf, bukan berarti aku bilang kamu orang yang sia-sia, aku hanya bilang semua orang di sini adalah orang yang sia-sia. Perkataannya bergema di ruangan itu sementara semua orang terdiam. Soifon tercengang mendengar perkataan Roja, sementara alis Yamamoto berkerut, dan mata Aizen bersinar dengan warna bahagia. Adapun kapten lainnya, menarik, sangat menarik. Setelah mengatakan begitu banyak, kau seharusnya siap bertarung, kan? Ayo, aku sudah lama menunggu ini. Zaraki langsung membuka mulutnya, dan dia sangat bersemangat. Byakuya menatap Roja dengan dingin dan berkata, kau harus menarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, aku tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa. Ichimaru Jin menyipitkan matanya dengan berbahaya dan berkata, hei, Kapten Roja, kamu menyebut kami sampah, kamu harus menjelaskan sudut pandangmu, bukan? Menarik. Mayuri tersenyum, dan berkata dengan garang, saat ini saya kekurangan subjek uji, sepertinya Kapten Divisi ke-10 berencana untuk membantu saya dalam hal itu. Tiba-tiba semuanya berhenti. Wah, tanpa menunggu kapten lainnya berbicara, Roja melepaskan tekanan spiritualnya. Lantai di bawah kakinya retak bersama dengan dinding. Langit-langit seakan meledak ketika Roja meraung keras. Jika kamu tidak bisa menerimanya, pergilah. Bab 655, perkelahian terjadi. Bab 655, perkelahian terjadi. Di dalam aula, retakan memenuhi tanah dan dinding karena tekanan spiritual Roja. Yamamoto menutup matanya perlahan. Keluar, kapten lainnya tidak membutuhkan perintah Yamamoto karena mereka sudah akan meletus seperti gunung berapi. Para kapten adalah salah satu orang terkuat dalam sejarah Soul Society, dan nama mereka akan selalu dikenal karena mereka adalah segelintir orang yang dapat menggunakan bangkai. Mereka berada di puncak Soul Society. Tidak seorang pun dapat mentolerir perkataan Roja, semua kapten marah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual mengalir ke langit saat para kapten melepaskan kekuatan mereka. Dari pertempuran dengan Quincy 1 milenium lalu, ini adalah kedua kalinya begitu banyak kapten melepaskan kekuatan mereka. Ini, para wakil kapten yang berada tidak jauh dari balai pertemuan merasakan tekanan, dan pikiran mereka bergetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi, Kapten? Di bawah tekanan yang sangat besar, bahkan para wakil kapten tidak dapat berdiri tegak karena udara menjadi tersendat dan mereka merasa seolah-olah ditekan oleh gunung. Termasuk para wakil kapten, banyak Shinigami yang berlutut karena tekanan sementara tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Seluruh Soul Society gemetar karena tekanan spiritual yang dilepaskan. Roja, apa yang ingin kamu lakukan? Soifon memandang Roja dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini bukan urusanmu, pergilah. Roja menatapnya lalu kembali fokus ke kapten lainnya dan berkata dengan dingin, apa ini? Apakah kalian mencoba mengeroyokku? Atau kalian akan datang satu persatu? Kapten Roja, ini bukan hal baik yang sedang Anda lakukan. Sun Sui berkata sambil meletakkan tangannya di Zanpakuto-nya. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan apapun, tekanan spiritualnya meningkat setiap detik. Zaraki menampakkan senyum ganas sembari mengulurkan Zanpakuto-nya dan berkata, tentu saja, kita akan bertarung 1 lawan 1, dan aku yang akan maju terlebih dahulu, jadi aku yang akan maju terlebih dahulu. Begitu selesai bicara, Zaraki melepas penutup matanya, melepaskan tekanan spiritualnya. Bahkan jika seorang kapten melepaskan bangkai, tekanan spiritual mereka tidak akan sekuat Zaraki. Zaraki langsung melesat ke langit sebelum menukik ke arah Roja. Ia memegang pedangnya dengan kedua tangan sambil bersiap menebas Roja. Para kapten menduga Roja akan mengacungkan jari dan menggunakan Kido, namun betapa terkejutnya mereka, Roja hanya meraih udara seolah-olah sedang menggenggam Zanpakuto. Sen Maboroshi langsung muncul di tangan Roja. Roja langsung mengayunkan pedangnya kembali. Dengan bunyi dentang, kedua pedang itu bertabrakan, tetapi Zaraki tiba-tiba dapat merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari Roja, dan dia tidak dapat bergerak lagi. Dia tidak menyangka Roja akan menggunakan pedang, dan dengan menambahkan segel buatannya sendiri yang dia terapkan pada kekuatannya, dia tidak dapat menahan serangan Roja. Sebuah luka tebasan besar muncul di dadanya saat dia terjatuh di hadapan para wakil kapten.
Ini, Kapten Zaraki. Para wakil kapten berteriak saat mereka melihat Zaraki ditebas oleh pedang roja, dan pikiran mereka bergetar. Meskipun mereka tidak bisa bergerak karena tekanan spiritual, mereka tetap berteriak. Namun saat ini, roja yang baru saja mengalahkan Zaraki langsung mengayunkan pedangnya dan berkata dengan arogan kepada kapten lainnya. Jangan membuat kesalahan yang sama, kalian semua bisa menyerang bersama-sama, kalian tidak memenuhi syarat untuk melawanku satu lawan satu dengan kekuatan kalian yang menyedihkan. Suaranya menyebar ke seluruh masyarakat jiwa bagaikan gelombang dan secara langsung menyebabkan banyak Shinigami gemetar. Saat ini di dalam aula pertemuan, Yamamoto berjalan perlahan dengan mata tertutup sebelum membukanya perlahan dan berkata. Ini bukan cara yang seharusnya dilakukan Kapten, hentikan sekarang. Namun, tampaknya tidak ada yang benar-benar memperhatikan Yamamoto. Dulu, mereka akan menurutinya apapun yang terjadi, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak memandangnya. Setiap kapten bersikap sombong, bahkan yang paling ramah seperti Sun Sui dan Ukitake. Jadi, ketika seseorang benar-benar menghina mereka seperti yang dilakukan Roja, mereka tidak akan menyerah. Hanya Yamamoto yang bisa menghentikan mereka saat ini, dan dia harus menggunakan kekuatan absolut untuk melakukannya. Yamamoto memegang tongkat di tangannya saat ia hendak melepaskan Ryujin Jaka, namun pada saat ini, tangan seseorang langsung menghentikannya. Orang ini tidak lain adalah Unohana Retsu. Yamamoto melihat perubahan di mata Unohana. Dia tidak melihat begitu banyak gairah di matanya selama hampir 1000 tahun sekarang. Anda, kepala kapten, mengapa Anda ingin menghentikan mereka? Anda seharusnya sudah tahu kapten macam apa mereka, dan apa yang kita lihat hari ini sama sekali bukan hal yang baik, mereka semua saling melempar tanggung jawab, bukankah ini mengecewakan? Unohana berkata sambil tersenyum, tetapi tubuhnya seperti pedang tajam yang siap meninggalkan sarungnya, yang berarti dia akan menghentikan Yamamoto sendiri jika dia campur tangan. Memahami maksud Unohana, mata Yamamoto penuh amarah. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum tatapannya berubah tenang. Tetapi pada saat Unohana menghentikan Yamamoto, pertarungan pertama antara kapten sudah dimulai. Bab 656, tekanan. Bab 656, tekanan. Di langit, Roja melepaskan haki sang penakluk sambil menatap para kapten dengan arogan. Kapten pertama yang bertindak bukanlah Sun Sui atau Mayuri, melainkan Byakuya Kuchiki yang acuh tak acuh. Byakuya menghunus pedangnya saat tubuhnya memancarkan aura seorang bangsawan sebelum berkata, seseorang yang sombong sepertimu bisa menjadi kapten. Sepertinya aku perlu mengajarimu tentang etika. Berpencarlah, Senbon Sakura. Zanpakuto milik Byakuya berubah menjadi kelopak merah muda dan menyebar tertiup angin sebelum muncul langsung di atas Roja. Kau ingin melawanku hanya dengan sikaimu. Roja mencibir karena Senbon Sakura adalah salah satu kemampuan pertama yang ia peroleh, dan ia sangat mengenal kekuatannya. Itu adalah pedang yang dapat berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya yang dapat membuat kebanyakan orang kewalahan. Namun di dalam wilayah pedang Roja, itu tidak memiliki arti apapun. Roja menggenggam pedangnya dan mengayunkannya, tiba-tiba sebuah jalan muncul di depannya yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh kelopak bunga berwarna merah muda itu. Hanya dengan satu ayunan, ia tampak telah membuat 1000 serangan. Byakuya bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Roja dengan menggunakan sikainya, tetapi ia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu ayunan pedang, Senbon Sakura tidak akan bisa mendekati Roja yang mana hal itu mengejutkannya. Itu tidak mungkin. Melihat hal itu Sun Sui menurunkan topinya lagi dan meraih Zanpakuto miliknya, mencabutnya dari sarungnya, tekanan spiritualnya meletus seperti gunung berapi. Angin bunga menjadi terganggu, dewa bunga bernyanyi, angin surgawi menjadi terganggu, iblis surga mencibir. Katen Kyokotsu. Saat Sun Sui melepaskan sikainya, dia menghilang sepenuhnya, seolah-olah yang berdiri di sana adalah ilusi. Detik berikutnya, Sun Sui muncul dari bayangan gedung di bawah Roja dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, Roja sudah menduga hal ini, tatapan matanya dingin dan seolah melihat menembus segalanya. Roja tidak menggunakan pedangnya, sebaliknya, dia menendang. Sun Sui diluncurkan kembali ke gedung tempat dia muncul. Sun Sui mencoba menahan serangan itu, tetapi kekuatan di balik serangan itu memaksanya terbang kembali dan bertabrakan dengan bangunan sebelum terjatuh ke tanah. Bagus, biar aku coba juga. Komamura Sajin memandang Roja yang baru saja mengusir Sun Sui dengan mudah dan penuh kehati-hatian sebelum ia meraih Zanpakutonya dan berkata. Bankai, Kokujo Tengen Myo. Maka muncullah kapten pertama yang menggunakan Bankai dalam pertarungan ini. Tekanan spiritual yang dahsyat memenuhi tempat itu dan menyebar kemana-mana. Di bawah tekanan seorang kapten yang menggunakan Bankai, bahkan Shinigami yang jauh pun gemetar dan memandang ke arahnya dengan kagum. Mencapai Bankai merupakan kemuliaan tertinggi di Soul Society, tidak hanya melambangkan kekuatan absolut, tetapi juga melambangkan bahwa penggunanya sudah berada di puncak kekuatan di Soul Society. Bahkan Shinigami, yang bukan kapten, akan dikenal dari generasi ke generasi di Soul Society hanya dengan mencapai Bankai. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa entah dari mana. Raksasa itu memegang pedang dan mengenakan baju sirah dari era negara-negara yang berperang di Jepang. Kemunculan yang tiba-tiba itu tidak mengganggu Roja, maupun pedang yang tampaknya semakin mendekati kepalanya. Roja hanya menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan beradu dengan pedang raksasa itu. Bong, pedang-pedang itu benar-benar berbeda ukuran dan beratnya, tetapi tabrakan itu membuat orang berpikir bahwa dua raksasa sedang bertarung. Roja berdiri di tempatnya di langit tanpa bergerak sedikit pun, sementara bangunan di bawahnya tampak runtuh karena kekuatan hantaman itu. Menyenangkan, ini menyenangkan. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari bawah dan bergerak ke arah Roja. Dia adalah Zaraki Kenpachi, yang rambutnya acak-acakan, tampak seperti iblis yang sedang berlari ke arah Roja dengan marah.
Roja langsung menggunakan Sunpo, dan pedang yang dipegangnya bersama miliknya tidak menghalangi jalannya, sehingga terjatuh, namun secara kebetulan, Zaraki baru saja sampai di sana, dan pedang itu mengirimnya sekali lagi ke tanah. Melihat kekuatannya, para kapten akhirnya tahu bahwa Roja memang kuat, terlebih lagi saat ia melawan 2 kapten yang menggunakan Shikai dan 1 kapten yang menggunakan Bankai. Memang dia sombong, tapi dia punya alasan untuk bersikap sombong jika dia memang sekuat itu. Byakuya menatap Roja sambil tetap bersikap acuh tak acuh. Akhirnya, dia menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Setelah Komamura Sajin, Byakuya adalah orang kedua yang menggunakan bangkainya. Pada saat ini, para Shinigami biasa terpesona dan gemetar saat mereka melihat harimau-harimau itu bertarung. Mata Byakuya berkilat dingin saat dia mengarahkan kelopak bunganya untuk menyerang Roja karena dia mengira Roja sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Bankai, melihat kelopak bunga Sakura yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah dirinya, Roja mendengus dingin dan melangkah maju. Pedang Roja mengayunkan pedangnya sekali di udara, menyebabkan tekanan spiritual melonjak ke depan dari ujung pedang, langsung merobek kelopak bunga Senbonatsu Kageyoshi dan bergerak menuju tubuh Byakuya. Melihat hal itu, Byakuya langsung terkejut lalu ia langsung memerintahkan kelopak bunga itu untuk membentuk pedang di tangannya sehingga ia bisa menangkis serangan yang datang ke arahnya. Dentang, serangan itu bertabrakan dengan pedang Byakuya dan langsung mengenai tubuhnya. Kelopak yang menari-nari di udara berhamburan saat Byakuya terlempar mundur puluhan meter sebelum berhenti. Bankaimu lemah. Bab 657, memiliki tanda pagar 99. Goriten Metsu. Bab 657, Hado tanda pagar 99. Goryuten Metsu. Meskipun banyak kapten yang marah karena Roja menghina mereka, mereka tetap mendatangi Roja satu persatu dan tidak mengeroyok Roja. Namun, Roja sudah membuat 4 kapten mundur. Kekuatannya, tanpa diragukan lagi, sangat luar biasa. Dia bisa mengalahkan kapten satu demi satu, dia memang kuat, tapi harga diri kita tidak bisa diinjak-injak seperti ini. Kepala Tosen Kaname menoleh ke arah Sajin dan menghunus pedangnya saat ia bersiap untuk bertarung bersama yang lain. Meskipun Roja kuat, mereka adalah kapten, bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Mayuri mengamati Roja, sebagai seorang ilmuwan jenius, Roja adalah spesimen yang bagus untuk eksperimennya. Meskipun tekanan spiritual Roja tinggi, hampir melampaui Bankai seorang kapten, ada sesuatu yang berbeda. Tekanan spiritual Roja tampak berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan mereka. Itu seperti perbedaan antara batu dan besi. Tekanan spiritualnya sangat menarik, bagaimana ia mencapainya? Hal ini membuat saya penasaran. Mayuri menyipitkan matanya. Meskipun Roja sangat berbahaya, tekanan spiritualnya yang aneh membuat Mayuri ingin mengintip. Dia sudah mengeluarkan Zanpakuto dan melepaskan tekanan spiritualnya, tetapi dia tidak terburu-buru menyerang melainkan menunggu dan mengamati. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun sekarang, bukan, Kapten Aizen? Ichimaru menyipitkan matanya sambil tersenyum tipis. Seperti biasa, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya sama sekali. Senyum Aizen tidak luntur sama sekali. Tembak untuk membunuh, Shinso. Ichimaru langsung melepaskan Shikainya, yang langsung mengarah ke Roja. Jika tendangan pertama dilakukan karena marah, maka tendangan ini adalah ujian, para kapten ingin menguji batas Roja. Belati Ichimaru langsung melesat ke arah Roja dengan kecepatan ekstrim seolah menembus ruang itu sendiri. Pada saat yang sama, Kuchiki Byakuya, dengan tangan gemetar, memerintahkan Senbon Sakura Kageyoshi untuk mengepung Roja. Kelopak bunga menari-nari di sekeliling Roja dan benar-benar menghalangi jalannya. Hah! Sajin berteriak marah sambil mengayunkan pedangnya ke bawah. Tindakannya langsung ditiru oleh raksasa di belakangnya dan pedang raksasa itu mengarah ke Roja. Sun Sui langsung muncul dari udara tipis dan mengayunkan kedua pedangnya ke arah Roja juga. Menangislah, Suzumushi. Suzumushi Nishiki, benih Hiko. Tosen langsung mengeluarkan 2 wujud Shikai miliknya yang terdiri dari suara berfrekuensi tinggi yang membebani otak target dan membuatnya tidak sadarkan diri, yang dilepaskan dengan perintah Cry, dan wujud kedua adalah benih Hiko, yang membuat Zanpakuto miliknya bergetar dengan cepat, dan begitu ia membuat setengah lingkaran di sekeliling tubuhnya, bilah-bilah energi akan melesat ke arah targetnya. Melihat hal ini, mata Mayuri berkilat berbahaya sebelum ekspresi jahat terbentuk di wajahnya dan berkata, "Menarik, aku juga akan ikut." Dengan Zanpakuto di tangannya, kabut ungu beracun dari bawah Roja langsung menyegel satu-satunya rute pelariannya yang tersisa. Banyak kapten menyerang Roja pada saat yang sama, dan jelas bahwa mereka bergerak untuk membunuh. Selain Yamamoto, Unohana, Soifon, dan Aizen, semua kapten lainnya menyerang kecuali Zaraki, yang masih dalam pemulihan. Serangan gabungan itu membuat siapapun sulit memikirkan jalan keluar, kabut racun dan kelopak bunga Sakura mengepung Roja, dan kapten lainnya menyerang pada saat yang sama. Soifon khawatir, tatapan mata Unohana tak terbaca, Yamamoto mengernyitkan alisnya sementara Aizen masih tersenyum. Zaraki menyeringai jijik saat melihat mereka mengeroyok Roja. Namun saat ini, dia yang disangka banyak orang akan mati, melepaskan hasrat membunuh yang tak terbatas, bersamaan dengan hasrat membunuh, tekanan spiritual nyaris meremukkan separuh jiwa masyarakat tanpa suara. Hado tanda pagar 99. Goryuten Metsu, tanah di bawah Roja yang mengambang retak saat suara gemuruh yang mengerikan terdengar. 5 naga bergegas keluar, dan tekanan spiritual yang mengerikan semakin kuat dan semakin padat serta menyapu ke segala arah. Setiap serangan yang mengarah ke Roja berhasil ditumpas dengan mudah. Senbon Sakura tercerai-berai, raksasa Sajin tertusuk naga, dan seterusnya. Semua kapten langsung tersapu oleh naga-naga itu. Para Shinigami di bawah tidak dapat mempercayai mata mereka.
Tubuh mereka terpaku di tanah karena mereka telah lama kehilangan kemampuan untuk bergerak akibat tekanan spiritual yang dilepaskan. Hado Tanda Pagar 99. Dia bisa menggunakan Hado Tanda Pagar 99 dengan mudah seperti itu. Para perwira dan wakil kapten yang melihat dari jauh gemetar. Tubuh mereka bergetar karena pikiran mereka meledak. Monster macam apa yang bisa menggunakan Hado Tanda Pagar 99 tanpa mantra? Ini bukan hanya pemahaman tentang Hado itu sendiri, tetapi juga puncak kekuatan spiritual. Bahkan seorang kapten yang menggunakan bangkainya belum tentu memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Kelima naga itu dengan cepat menyapu para kapten. Kuchiki Byakuya, Ichimaru Jin, Tosen, dan lainnya yang menyerang dari jauh merasa ketakutan dan hanya bisa merasa beruntung memiliki senjata jarak jauh. Ketika semuanya tenang, Roja berdiri di tengah kawah wilayah yang hancur. Dia berdiri tegak, dan meskipun dia menggunakan Hado yang kuat, kekuatan spiritualnya hanya sedikit berkurang seolah-olah Hado itu tidak seberapa, seolah-olah dia hanya menggunakan Hado tingkat rendah. Bab 658, Kapten yang menyapu pergi. Bab 658, Kapten yang menyapu pergi. Semua orang terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Roja. Dia berhasil menghancurkan 5 atau 6 kapten dalam satu gerakan sambil tetap bertahan di tempatnya. Yamamoto menyipitkan matanya sedikit. Ia terkejut dengan kekuatan Roja. Bahkan jika ia berada di posisi itu, ia akan membutuhkan Zanka no Tachi untuk melakukan hal yang sama. Ryujin Jaka tidak akan cukup untuk bertahan dan, pada saat yang sama, menyerang semua kapten ini secara bersamaan. Namun hingga kini, tak seorang pun melihat Roja menggunakan kemampuan Zanab Kuto miliknya. Pada saat ini, Roja mulai bergerak. Sebelumnya dia dikepung oleh para kapten dan tidak bergerak. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya bersinar. Dia hanya menunjukkan kepada semua orang betapa mahirnya dia menggunakan Sunpo, dan langsung muncul di depan Sun Sui. Tidak bagus. Sun Sui terkejut, dia sudah merasakan kekuatan Roja, dan dia tahu bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi Roja secara langsung. Kedua pedang itu disatukan, menahan tebasan Roja sekuat tenaga. Merah, Sun Sui langsung menggunakan salah satu kemampuan sikainya, Lustrous Demon, besi. Jika suatu warna sudah dipilih, kedua belah pihak tidak akan bisa menyerang warna lain pada tubuh mereka, dan jika warna lain diserang, maka serangan tersebut akan sangat dinetralisir. Dia mencoba menahan serangan Roja dengan kemampuan ini, lalu melakukan serangan balik. Lagi pula, dia adalah kapten divisi ke-8 dan murid Yamamoto, dia tetap ingin menang. Tetapi, ketika pedang Roja jatuh, raut wajahnya berubah total. Wah, kekuatan di balik pedang itu tidak berkurang sama sekali. Ia berada di bawah tekanan yang sangat besar seolah-olah ia menghadapi beban meteor yang menimpanya. Ini tidak mungkin. Mulut Sun Sui dipenuhi darah, dan ketidakpercayaan tampak jelas di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya kemampuan Zanpakuto-nya diabaikan. Apapun mungkin terjadi karena kamu lemah. Roja menatap Sun Sui dengan acuh tak acuh saat tekanan Sen Maboroshi meningkat padanya hingga tanah pun retak. Di hadapan Roja saat ini, hanya kemampuan Mahadasyat Yuah dan kemampuan Hyosup yang mampu menghentikannya, kemampuan rule hukum yang lain akan hancur hanya dengan satu pukulan. Roja bahkan dapat menggunakan tekanan spiritual transendennya untuk mengabaikan aturan secara langsung. Hanya dengan satu serangan, Sun Sui tertanam dalam di tanah seperti paku. Roja sudah menatap orang lain. Kapten divisi ketiga, Ichimaru Jin. Menghadapi Roja, Ichimaru langsung menggunakan Sunpo begitu Roja muncul di depannya dan membuat jarak di antara mereka, sebelum mengarahkan belatinya ke Roja. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Bankai, Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Zanpakuto miliknya langsung berubah menjadi cahaya saat bergerak dengan kecepatan cahaya menuju dada Roja. Namun, Ichimaru sangat terkejut karena pedang itu tidak menembus Roja, melainkan langsung diblokir olehnya. Semua orang mendengar suara tabrakan karena begitu Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju tiba di depan Roja, Sen Maboroshi ada di sana untuk memblokirnya tanpa kesulitan. Di mata Ichimaru, kecepatan Roja adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Seolah-olah pedang itu baru saja berteleportasi di depan Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini sebenarnya. Jin tidak dapat mempertahankan ketenangannya, matanya yang menyipit terbuka lebar karena terkejut. Roja saat ini memberinya perasaan bahwa tidak mungkin ada orang yang lebih kuat darinya, perasaan seperti itulah yang diberikan Aizen. Tidak, meskipun Aizen mengerikan, dengan kemampuan Zanpakuto-nya yang mengerikan, Roja bahkan lebih mengerikan saat ini, karena dia tidak juga menggunakan kemampuan Zanpakuto-nya yang masih menjadi misteri bagi mereka. Ichimaru mengikuti Aizen selama bertahun-tahun, dan mengetahui kekuatan Aizen, dia memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Roja, dia tidak sekuat itu. Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju, Buto, Renjin. Jin berbisik langsung, dan pada saat berikutnya, pedangnya bagaikan badai yang dahsyat saat ia melesat dan mundur dengan kecepatan cahaya, membuatnya hampir mustahil untuk bertahan. Namun, Roja tidak melakukan gerakan berlebihan. Sebaliknya, ia hanya memegang pedangnya secara vertikal dan menebasnya. Dengan satu gerakan pedang, mustahil untuk menangkis begitu banyak serangan, tetapi ketika pedangnya jatuh, banyak pedang muncul dan menangkis setiap serangan yang datang ke arah Roja. Itu tidak berakhir di sana karena tepat setelah pedangnya jatuh, Ichimaru mengeluarkan lolongan kesakitan. Bahunya, betisnya, dan perutnya penuh luka sayatan, dan dia tidak dapat berdiri lagi. Dia meletakkan tangannya di dinding di dekatnya untuk menopang dirinya sendiri sementara matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa pedang biasa mampu menghalangi Buto, Renjin miliknya? Apakah itu kemampuan Zanpakuto miliknya, atau hanya sebatas ini kekuatan ilmu pedang miliknya? Ichimaru Jin sama sekali tidak dapat memahami hal ini.
Satu tebasan dari Roja, dan dia sudah tidak bisa berdiri. Bab 659, Susanoo. Bab 659, Susanoo. Kapten Sunsui, Kapten Ichimaru. Sajin menatap Sunsui dan Jin yang tersungkur satu persatu karena terkejut. Roja menunjukkan kekuatannya dan menjatuhkan dua kapten dalam dua serangan, yang membuat penonton ketakutan. Ini bukan kekuatan seorang kapten. Ini seperti melawan Yamamoto sendiri. Kekuatan Roja diakui oleh semua orang, bahkan Sajin yang sangat sombong pun mengakui kekuatan Roja. Ia memegang pedangnya dan melepaskan aura bertarungnya. Namun pada saat yang sama, beberapa kapten memandang Roja dengan ketakutan dan rasa hormat bahkan saat mereka melepaskan semua tekanan spiritual mereka. Bankai, Suzumushi Suisiki, Enma Korogi. Tosen langsung menggunakan bankainya setelah Roja mengalahkan Sunsui dan Ichimaru satu demi satu, dia harus menghadapi pertarungan ini dengan serius sekarang. Bankai Kapten Tosen. Beberapa kapten dapat merasakan kekuatan Tosen yang tidak biasa dan perlahan menyipitkan mata mereka. Para kapten tidak memahami kemampuan Bankai satu sama lain. Mengisolasi pancaindra sepenuhnya beserta dengan pancaindra tekanan spiritual. Kuchiki Byakuya merasakan keheningan mematikan yang tiba-tiba menghilang saat Senbon Sakura miliknya berputar di sekitar tubuhnya. Kemampuan ini tidak memengaruhiku, Senbon Sakura milikku terhubung denganku, dan aku bisa merasakannya di mana-mana, tetapi akan sedikit sulit. Byakuya melindungi dirinya dengan kelopak bunga Sakura sambil berbisik. Kelopak bunga Sakura mulai bergerak menuju pertarungan di bawah komandonya. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara robekan di udara. Dia mengangkat kepalanya ke atas, dan secara mengesankan dia bisa melihat tirai hitam yang digunakan Tosen telah robek. Roja masih berdiri tegak di tempatnya sementara tangannya baru saja menyelesaikan gerakan menebas. Dia juga melihat wajah Tosen yang penuh kepanikan. Ini tidak mungkin. Kalau itu hanya cara untuk mengeluarkan kemampuan bankainya dengan cara tertentu, Tosen tidak akan begitu terguncang, tapi Roja benar-benar mengatasinya tanpa menggunakan apapun kecuali pedangnya. Sungguh sulit dipercaya, Roja hanya menebas secara acak, dan tirai hitam pun terkoyak. Tirai hitam yang dibuat oleh bankainya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh, jadi memotongnya dengan mengayunkan pedang adalah hal yang mustahil. Tetapi Roja melakukannya dengan santai seolah-olah dia hanya berjalan-jalan. Kemampuan untuk memblokir indera. Setelah Roja mencabik bangkai Tosen, Roja langsung mengayunkan pedangnya kembali, membuat Tosen gemetar dan mencoba menahan serangan itu tetapi tidak berhasil. Tosen langsung terlempar melewati 10 bangunan atau lebih sebelum dia berhenti dan memuntahkan darah akibat benturan itu. Tosen, Sajin marah melihat temannya dipukul seperti itu dan meraung. Sambil memegang pedang, dia melesat maju dan menyerang. Pedang raksasa di belakangnya jatuh ke arah Roja. Momentum pedang besar itu tidak berhenti meskipun melewati berbagai bangunan yang bergerak menuju Roja. Aku sudah melihat kemampuanmu berkali-kali, dan itu tidak penting. Roja menatap Sajin dengan jijik dan mendengus dingin. Tiba-tiba gelombang besar kekuatan spiritual melonjak maju dalam cahaya ungu. Apa ini? Sajin sangat terkejut, sementara mata Aizen dan Yamamoto bersinar terang. Kekuatan spiritual ungu membentuk raksasa yang terkesan dibandingkan dengan Kokujo Tengen Myo milik Sajin. Kemampuan ini membuat banyak orang gemetar di dunia Naruto, tetapi ini adalah pertama kalinya kemampuan ini digunakan dengan kekuatan spiritual. Ini adalah Susanoo yang lengkap. Ketika raksasa ungu besar itu akhirnya terbentuk, pikiran Aizen dan Yamamoto dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan spiritual yang begitu kuat, bagaimana dia bisa mencapai hal seperti itu mikro? Bahkan Yamamoto dan Aizen tidak akan mampu menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa dan bahkan membuatnya menjadi tubuh jasmani. Mungkin, ini kemampuan Zanpakuto milik Roja. Aizen dan Yamamoto agak terkejut dan tidak yakin akan hal ini. Lagi pula, sepertinya Roja sama sekali tidak memperlihatkan kemampuan Zanpakutonya. Dan sebelum raksasa ungu itu digunakan, Roja mengalahkan Sunsui dan yang lainnya tanpa menggunakan kemampuan apapun. Brengsek, Sajin menatap raksasa yang lebih besar dari Kokujo Tengen Myo miliknya dengan heran. Dan kekuatan spiritualnya benar-benar memadat dengan kuat menjadi raksasa ungu yang berdiri tegak di hadapan semua orang. Sajin tidak mampu menghentikan serangannya, jadi dia hanya mendorongnya dengan kuat ke arah raksasa ungu itu. Susanoo langsung menggenggam pedangnya dan bertemu dengan pedang Kokujo Tengen Myo. Tabrakan itu memekakkan telinga, setidaknya, dua pedang raksasa saling beradu, dan yang mengejutkan, tangan Kokujo Tengen Myo terputus dan terbanting beberapa ratus meter sebelum hancur. Begitu terkena pukulan itu, Sajin sendiri tampak pucat karena mulutnya dipenuhi darah. Itu runtuh hanya dengan satu serangan. Mata Roja berbalik saat dia menatap penonton dengan dingin. Bab 660, Kekalahan berturut-turut. Bab 660, Kekalahan berturut-turut. Kapten Sunsui, Kapten Ichimaru, Kapten Tosen, dan Kapten Komamura. Kenapa semua kapten tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Kapten Roja? Banyak wakil kapten dan perwira yang tidak mengerti dengan kekuatan yang ditunjukkan Roja, walaupun mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka bisa melihat siluet para kapten yang mengeroyok Kapten Roja dan dikalahkan dengan satu serangan masing-masing. Ini mungkin pertarungan pertama antara kapten, dan itu bukan lagi pertarungan. Itu lebih seperti saling menghancurkan, yang membuat penonton gemetar. Kekuatan Kapten Roja ternyata sekuat ini. Rangiku, wakil Kapten Roja, sedang menatap Roja, dengan ekspresi terkejut, bayangannya tentang Roja berubah total. Di samping, Yachiru, wakil Kapten Zaraki, memandang Zaraki yang tidak jauh darinya dan berkata dengan sedikit kekhawatiran. Ken-chan, Zaraki berdiri di tempatnya sambil menatap Roja, menghancurkan kapten, masing-masing dengan satu serangan. Ekspresinya sangat bersemangat seolah-olah dia menjadi semakin gila saat tekanan spiritualnya secara naluriah berlipat ganda.
Pada saat yang sama, Unohana, yang berdiri di samping Yamamoto, merasakan perubahan ini dan berbalik ke arah Zaraki. Aku tidak melihatmu lama, kau anak kecil yang kuat. Hahaha. Tubuh Zaraki menggigil, tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Dia gemetar bukan karena takut, melainkan karena bertemu musuh yang begitu tangguh. Tekanan spiritualnya meletus seperti gunung berapi yang memecahkan tanah dan membuat semua orang di dekatnya kecuali Yamamoto, Aizen, dan Unohana berkeringat karena kekuatannya. Zaraki melangkah maju, tampak seperti iblis dan langsung melesat ke arah Roja. Tekanan spiritual di sekitar tubuhnya bahkan membentuk ilusi iblis yang membuat para wakil kapten dan perwira gemetar ketakutan. Zaraki Kenpachi. Roja menatap Zaraki dengan agak marah sambil berkata, kau membuka segel kekuatanmu. Sayang sekali, meski begitu, kau sama sekali bukan lawanku. Haori milik Roja berkibar-kibar saat dia memegang Sen Maboroshi dan mengayunkannya ke bawah. Itu hanyalah ayunan pedangnya, yang mungkin akan dihadapi Zaraki secara langsung. Zaraki memang menyerang balik, dan pedang itu beradu. Lengan Zaraki bergetar hebat seperti penyok lagi sebelum dia mundur beberapa langkah. Roja sekali lagi mengayunkan pedangnya. Zaraki langsung terpental, dan ilusi iblis lenyap akibat tekanan yang dilepaskan Roja. Mulut Zaraki penuh darah, tetapi dia masih tertawa dan terus melangkah maju sambil mengayunkan pedangnya. Roja juga tidak berhenti saat ia melancarkan serangan ketiga. Tanah di bawah kaki Zaraki retak, tetapi dia tidak mundur, dia berdiri di tempat yang sama sementara darah menutupi tubuhnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Tertawa, Zaraki masih ingin meneruskan pertarungannya, tetapi tubuhnya tidak sanggup berdiri lagi, dan dia hanya bisa menatap Roja dengan enggan. Roja bergerak melewati Zaraki tanpa setetes darah pun di tubuhnya sambil tetap mengambang seperti makhluk abadi. Adegan saat ini dekat dengan Aizen yang mempermainkan para kapten. Di hadapan Roja, kelopak bunga sakura tiba-tiba menari-nari. Kuchiki Byakuya-wan kembali ingin menyerang Roja. Tatapan Byakuya dingin saat dia tetap melawan Roja meskipun dia melihatnya mengalahkan kapten di kiri dan kanan. Kau bertarung dengan banyak kapten yang menggunakan bangkai begitu lama, meskipun tekanan spiritualmu sangat kuat, kau tetap akan kelelahan pada akhirnya. Kelopak bunga sakura menari-nari dan tiba-tiba menutupi Roja membentuk bola. Byakuya berpikir bahwa jurus ini akan mencegah pelarian Roja sementara jutaan kelopak bunga mencabik-cabik Roja saat bola itu makin mengecil. Roja hanya berdiri di tempatnya sambil memandangi kelopak bunga sakura di sekitarnya dan merasa nostalgia. Skill ini adalah skill yang paling sering ia gunakan di dunia One Piece sebelum ia memperoleh Rijin Jaka. Setelah mengenang masa lalu sejenak, Roja mengayunkan pedangnya, menciptakan beberapa bayangan pedang di sekujur tubuhnya yang menusuk kelopak bunga sakura di sekelilingnya. Dengan perbedaan tekanan spiritual yang sangat jauh, masing-masing pedang menghancurkan kelopak bunga, dan bola di sekelilingnya pun tersebar, memperlihatkan Roja sekali lagi tanpa goresan. Biasanya, siapapun akan kehabisan tekanan spiritual. Ini adalah aturan, tetapi sayangnya, logika seperti itu tidak berlaku bagiku. Setelah Senbon Sakura bubar, Roja menatap Byakuya dengan tenang dan menyerang. Byakuya mencoba melawan namun sia-sia karena ia terlempar kembali puluhan meter jauhnya sebelum terjatuh dan tanah retak di bawahnya. Oni-sama, tak jauh dari situ, Rukia yang melihat hal itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Dia adalah seseorang yang masuk ke sekolah bersama Roja, tetapi perbedaan di antara mereka sebenarnya sudah sebesar itu. Ketika dia baru saja diakui sebagai saudara perempuan Byakuya, dan dia menjadi seorang perwira, Roja sudah menjadi seorang kapten dan seseorang yang dapat melawan beberapa kapten dan tetap menang. Pedang lainnya mengarah ke Byakuya, yang tidak bisa melawan. Bakudo tanda pagar 81, Danku. Saat Danku muncul di depan Byakuya untuk membantunya menangkis serangan Roja, serangan itu pun tiba. Serangan itu mengenai Danku, dan keduanya saling meniadakan. Orang yang menggunakan Danku adalah Kapten Divisi kelima, Aizen Sosuke. Maafkan aku, meskipun aku tidak ingin bergabung dalam pertarungan ini sudah cukup untuk menghentikannya, Kapten Roja. Aizen menatap Roja dengan kacamata dan senyumnya. Ekspresinya mirip dengan senyum ramah Ukitake. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.